Keluarga Wei dihiasi dengan lampu-lampu dan tampak meriah. Qiao Sang dari Sekte Beiming dan Yuan Xi dari Sekte Tianya juga tinggal di keluarga Wei. Dibandingkan dengan suasana ramai di luar, halaman dalam keluarga Wei tampak sangat sepi. Wei Hong duduk berhadapan dengan Yuan Xi. Saya sangat penasaran, mengapa Anda menolak bergabung dengan Sekte Liu Yun dan bergabung dengan Sekte Tianya? Saya Yuan Xi tidak lagi sedingin siang tadi. Sebaliknya, ia menunjukkan sedikit senyum dan bertanya dengan bingung. Aku punya dendam terhadap seseorang di Sekte Liu Yun, jadi aku tidak ingin bergabung. Wei Hong tidak menyembunyikannya, tetapi berbicara langsung. Siapa? Mendengar ini, Yuan Xi menunjukkan sedikit kesungguhan dan bertanya. Haha, namanya Liu Xing'er. Namun, Tuan, Anda dapat yakin bahwa saya akan mendapatkan penjelasan antara dia dan saya suatu hari nanti, dan Sekte Tianya tidak akan terlibat. Wei Hong tersenyum tipis dan melanjutkan. Apakah kau tahu tingkatan apa yang telah dicapai Liu Xing'er sekarang? Dia adalah seniman bela diri tingkat 3, dan kekuatannya sebanding dengan seniman bela diri tingkat 5. Bahkan jika aku melawannya, aku belum tentu menang. Mendengar bahwa musuh Wei Hong adalah Liu Xing'er, Yuan Xi mengerutkan kening dan melanjutkan. Aku tahu, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa aku tidak akan bisa mengejarnya atau bahkan melampauinya dalam 1 atau 2 tahun lagi pula, mungkin tidak akan butuh waktu selama itu. Wei Hong menatap Yuan Xi dan berkata dengan serius. Haha, bagus, bagus, sebagai seorang pendekar, kamu seharusnya memiliki aura ini, kamu dapat melatihnya, jika kamu benar-benar mencari Liu Xing'er di masa depan, Sekte akan mendukungmu. Yuan Xi tertawa saat ini dan berkata dengan sangat gembira. Tuan, apakah Anda mengenal Paviliun Longshan? Wei Hong tergerak hatinya. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya kepada Yuan Xi. Itu hanya aliansi pembasmi bayaran kecil-kecilan, apa masalahnya? Yuan Xi bertanya dengan kilatan penghinaan di matanya. Mereka mencoba membasmiku 2 kali, begitulah menurutku. Wei Hong tidak menyelesaikan perkataannya, tetapi makna perkataannya jelas. Melihat niat membasmi di mata Wei Hong, Yuan Xi semakin menyukainya dan berkata sambil tersenyum benar, ayo pergi, aku akan pergi bersamamu. Aku percaya bahwa bahkan jika mereka adalah Master Paviliun Longshan, mereka tidak akan sekuat aku. Saat mengatakan ini, Yuan Xi memancarkan rasa percaya diri yang kuat. Di seluruh Wucheng, tidak banyak orang yang lebih kuat darinya. Wei Hong sangat gembira. Awalnya dia berencana untuk membalas budi dengan membasminya secara langsung, tetapi sekarang karena Yuan Xi ada di sana untuk mendukungnya, semuanya menjadi lebih mudah. Ketika keluarga Wei sedang merayakan, Yuan Xi meraih Wei Hong dan terbang keluar dari keluarga Wei. Wei Hong telah mengetahui lokasi pasti Paviliun Longshan dari Sang Patriark, jadi dia menunjukkan jalan kepada Yuan Xi di udara. Sesaat kemudian, mereka tiba di luar sebuah rumah bangsawan yang tidak mencolok di pinggiran Wucheng. Saat Wei Hong hendak memanjat tembok secara diam-diam, Yuan Xi menggelengkan kepalanya sedikit. Untuk apa repot-repot. Ledakan. Dengan suara keras, kedua pintu itu hancur berkeping-keping. Namun, di bawah tatapan Wei Hong yang agak lesu, Yuan Xi langsung menariknya masuk dan berkata, balas dendam pasti agak agresif. Jika dilakukan secara diam-diam, itu bukan balas dendam. Mendengar perkataan Yuan Xi begitu saja, Wei Hong diam-diam membenci dirinya sendiri. Mengapa dia tidak sekeren itu saat dia lebih kuat? Pergerakan besar di atas gerbang tentu saja membuat Paviliun Longshan waspada. Begitu dia masuk, Yuan Xi diam-diam menepuk kepalanya dan berkata, aku lupa satu hal. Kalian, kelilingi rumah ini untukku dan jangan biarkan siapapun keluar. Saat Yuan Xi selesai berbicara, 10 orang tiba-tiba muncul dan bubar lagi. Wei Hong tampak terkejut. Yuan Xi tidak menjelaskan, tetapi berkata baiklah, sekarang kamu bisa membalas dendam dengan tenang. Begitu aku masuk ke pintu, aku melihat puluhan orang berpakaian abu-abu berlarian keluar rumah. Orang pertama adalah seorang lelaki tua berpakaian hitam, yang berteriak dengan suara keras, siapa kau, mengapa kau membobol rumahku? Basmi orang-orangmu. Wei Hong tidak mengatakan omong kosong apapun saat ini. Dia sudah melihat Ma Long dan Pang Fei di samping. Dia melakukan langkah lingbo dan datang tepat di depan mereka berdua. Wah, kamu belum mati. Ma Long dan Pang Fei menatap Wei Hong dan raut wajah mereka sedikit berubah. Mereka berkata dengan suara yang sama. Bagaimana Raja Neraka bisa menerimaku jika aku bahkan belum mengantarmu? Mata Wei Hong berkilat penuh niat membasmi, dan dia langsung meninju kedua pria itu. Nak, kau mencari kematian. Melihat Wei Hong begitu sombong, Ma Long menikam Wei Hong dengan pedangnya,
sementara Pang Fei berteleportasi ke belakang Wei Hong, bersiap untuk melancarkan serangan diam-diam seperti terakhir kali. Lama sekali, dan sepertinya kamu belum membuat kemajuan sama sekali. Wei Hong melayangkan pukulan dengan tangan kanannya, mematahkan kekuatan pedang Malong dengan satu pukulan dan meledakkannya. Kemudian salah satu dari mereka berbalik dan meninju Pang Fei lagi, sehingga berbenturan keras dengannya. Retakan, suara tulang patah terdengar. Pang Fei merasakan sakit dan bersiap untuk mundur, tetapi bagaimana Wei Hong bisa membiarkannya melakukannya? Tinju Raja Barbar, kekuatan lebih dari 20.000 kg langsung menghantam Pang Fei. Meskipun cepat, langkah Limbo Wei Hong bahkan lebih cepat. Pukulan demi pukulan langsung mengenai Pang Fei, menyebabkannya muntah darah. Bagaimana ini mungkin dibandingkan dengan rasa sakit di tubuhnya? Pang Fei tidak dapat mempercayainya dalam hatinya. Dantiannya jelas hancur, tetapi mengapa dia memiliki energi bela diri sekarang? Pada saat ini, yang lain juga bereaksi. Orang tua berpakaian hitam itu berteriak dengan marah, dasar anak yang sombong. Begitu dia selesai berbicara, dia memukul Wei Hong dengan keras dengan palu berat di tangannya. Merasakan serangan di punggungnya, Wei Hong sama sekali tidak peduli, tetapi berkata dengan keras, pergilah ke neraka. Di bawah tatapan Pang Fei yang sedikit ngeri, Wei Hong melemparkan kedua tinjunya dan menyerang langsung ke arah Pang Fei. Berani sekali kau. Melihat hal itu, lelaki tua berpakaian hitam itu menjadi marah dan mempercepat langkahnya, tetapi tiba-tiba dihentikan. Lawanmu adalah aku. Yuan Xi dengan ringan menangkis pukulan lelaki tua berpakaian hitam itu dan berkata dengan ringan. Merasakan aura Yuan Xi, lelaki tua berpakaian hitam itu merasa getir di hatinya. Ia mengepalkan tinjunya dan berkata, aku tidak tahu bagaimana Paviliun Longshan kami telah menyinggungmu. Aku minta maaf kepadamu di sini. Bisakah kau memberi kami kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kami? Selama ini, Paviliun Longshan hanya membasmi orang-orang yang pangkatnya di bawah seniman bela diri, dan bahkan tidak berani membasmi murid sekte. Bagaimana mungkin seseorang datang ke gerbang sekarang? Yah, itu bukan masalah besar. Aku akan memberimu satu kesempatan. Pergilah ke neraka dan bertobatlah. Yuan Xi mengangguk pelan. Kemudian, dia meninju lelaki tua berpakaian hitam itu. Kau terlalu sombong. Mendengar perkataan Yuan Xi, lelaki tua berpakaian hitam itu berkata dengan suara berat, dengan kilatan amarah di wajahnya. Melihat serangan Yuan Xi, lelaki tua berpakaian hitam itu harus melawan dengan sekuat tenaga. Engah, Wei Hong menghantam kepala Pang Fei dengan tinjunya. Ada sedikit niat membasmi di wajahnya, yang terlihat sangat menakutkan di malam hari. Pada saat ini, semua orang dari Paviliun Longshan dikirim, total 20 orang, menyerang Wei Hong dan Yuan Xi masing-masing. Jauh di dalam jiwa Wei Hong, niat pedang 3 titik itu langsung dikerahkan. Mengelilingi seluruh tubuhnya, pedang itu langsung dipegangnya di tangannya. Menghadapi orang-orang yang datang untuk mengepungnya, wajah Wei Hong penuh dengan niat membasmi. Tebasan penguasa. Wei Hong menarik napas dalam-dalam dan menyerang dengan sekuat tenaga. Cahaya bilah pedang setebal sekitar 2 meter terlihat melesat langsung ke arah kerumunan yang menonton. Ledakan. Setelah terdengar suara keras, Wei Hong berteriak pelan, meledak. Begitu Wei Hong selesai berbicara, medan yang sudah hancur itu meledak lagi dengan dahsyat. Beberapa orang dengan kultivasi yang lebih lemah hancur berkeping-keping, tidak ada satupun tubuh yang utuh. Wajah Malong pucat saat ini. Dia menatap kosong ke arah orang-orang yang berlatih dan bertarung dengannya. Separuh dari mereka tewas dalam sekejap. Meskipun dia ingin membasmi mereka berkali-kali, tetapi pada saat ini, orang-orang yang tinggal bersamanya tewas di depannya, Malong masih tercengang. Wah, kejam sekali hatimu. Malong memaksakan diri berdiri, menatap Wei Hong dengan tatapan penuh kebencian, lalu berteriak marah. Dasar bodoh. Wei Hong melancarkan jurus Lingbo dan menebasnya langsung. Pada saat ini, Malong, dalam kesedihan yang amat dalam, berhasil menembus level ke-9 dan mencapai level seniman bela diri. Haha, haha. Wajah Malong tidak lagi menunjukkan sedikit pun kesedihan. Dia tertawa terbahak-bahak dan menatap Wei Hong seolah-olah sedang melihat orang mati dan berkata, aku harus berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, aku tidak akan bisa menembus level terakhir. Dengan cara ini, aku akhirnya bisa mengejar arah yang lebih tinggi. Setelah mencapai tingkat seniman bela diri, Malong mengepalkan tinjunya erat-erat, merasakan kekuatan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Kemudian, niat membasmi melintas di matanya saat dia menatap Wei Hong. Melihat Malong benar-benar berhasil menembus tekanan, Wei Hong sama sekali tidak terkejut, dan berkata dengan tenang, sekarang, kamu bisa mati dengan tenang.
Wei Hong menyingkirkan Badao dan menyerang Ma Long dengan sekuat tenaga. Namun, melihat kekuatan serangan Wei Hong, Ma Long sedikit melengkungkan bibirnya dan memaksa Wei Hong mundur dengan sebuah pukulan. Kemudian, Ma Long berkata dengan muram, pupil mata gandaku tidak pernah digunakan. Kau adalah orang pertama yang menyaksikan terobosan ke tingkat master bela diri. Bahkan jika kau mati di tanganku, kau dapat beristirahat dengan tenang. Saat Ma Long selesai berbicara, matanya tiba-tiba memancarkan sinar cahaya warna-warni, dan saat matanya terbuka, cahaya warna-warni itu langsung menyelimuti Wei Hong. Pada saat ini, rumah yang agak gelap itu diselimuti cahaya kemerahan, dan mata Wei Hong dipenuhi dengan sedikit rasa mabuk, seolah-olah dia tenggelam di dalamnya. Wajah Ma Long juga sedikit pucat. Bagaimanapun, dia baru saja mencapai level seniman bela diri. Namun, melihat bahwa Wei Hong telah ditipu olehnya, dia mencibir dan berjalan menuju Wei Hong selangkah demi selangkah. Situasi di sini secara alami ditemukan oleh Yuan Shi dan lelaki tua berpakaian hitam yang sedang bertarung. Lelaki tua berpakaian hitam itu tertawa saat ini. Ma Long, aku benar tentangmu, haha. Yuan Shi sedikit mengernyit. Dia masih ceroboh, jadi dia bersiap untuk melepaskan lelaki tua berpakaian hitam itu dan pergi menyelamatkan Wei Hong. Palu, melihat Yuan Shi benar-benar ingin menyelamatkan Wei Hong, lelaki tua berpakaian hitam itu menghantam tanah dengan kedua palunya. Saat ia mendarat di tanah, tanah tampak retak, langsung menghentikan Yuan Shi. Pada saat ini, Ma Long telah datang di depan Wei Hong, dan Yuan Shi tidak dapat menghentikannya meskipun dia ingin. Ma Long menunjukkan senyum sinis di wajahnya dan menusuk Wei Hong dengan pedangnya. Dia tampaknya telah melihat akhir dari Wei Hong yang akan dibasmi olehnya. Namun, ketika dia hendak mencapai Wei Hong, dia merasakan jantungnya berdebar-debar. Dia hanya melihat sebilah pedang menyala secepat kilat muncul di depannya dalam sekejap, dan sebelum Ma Long bisa bereaksi, dia langsung terbelah menjadi dua bagian. Kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk membandingkan kekuatan jiwa. Suara dingin itu terdengar tepat di samping telinga Ma Long. Itu adalah kalimat terakhir yang didengarnya di dunia ini. Dia kehilangan kesadaran bahkan tanpa merasa menyesal. Hah, Wei Hong menghela napas panjang. Jika dia tidak tertipu pada akhirnya, membasmi Ma Long tidak akan semudah itu. Pada saat ini, Wei Hong melihat beberapa orang lain. Lelaki tua yang tadinya bertarung sengit dengan Yuan Shi itu pun kalah selangkah demi selangkah, apalagi saat melihat Ma Long yang tadinya unggul, langsung tewas seketika. Jejak keterkejutan dan kemarahan tampak di wajah lelaki tua itu. Di saat yang kacau ini, Yuan Shi memanfaatkan kesempatan itu dan langsung meninju dadanya, membuatnya memuntahkan darah dan terpental mundur. Pergilah ke neraka. Yuan menatap lelaki tua itu yang terlempar mundur, mengepalkan tangannya dan menghantamkannya langsung ke arahnya. Ledakan. Efeknya jauh lebih kuat daripada tebasan penguasa Wei Hong. Tebasan itu mengenai lelaki tua itu, dan lelaki tua itu bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi sebelum dia hancur menjadi abu. Titik. Orang-orang yang tersisa berteriak ketakutan dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Namun, bagaimana Wei Hong dan Yuan Shi bisa membiarkan siapapun hidup mereka segera bertindak? Setelah beberapa saat, semua orang yang tersisa terbasmi, tidak ada yang tersisa. Aku tidak pernah menyangka kau begitu mesum. Kali ini, aku akan bisa mendapatkan banyak muka saat aku kembali. Yuan Shi menatap Wei Hong dan berkata sambil tersenyum. Awalnya, dia pikir dia telah melebih-lebihkan Wei Hong, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih meremehkannya. Wei Hong tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa, dan pergi. Yuan Shi langsung memerintahkan orang-orang untuk membakar abis rumah bangsawan itu dengan api. Mulai hari ini, Paviliun Longshan tidak akan muncul lagi di Wucheng. Tidak ada percakapan malam itu, dan keesokan paginya, Yuan Shi bersiap untuk pergi bersama Wei Hong dan yang lainnya. Sebelum pergi, Wei Hong tidak membawa Xiao Ye bersamanya, tetapi menyuruhnya untuk berlatih dengan baik di keluarga Wei, dan datang untuk menjemput Xiao Ye setelah dia stabil di Sekte Tianya. Karena Sekte Tianya dan Sekte Beiming berada di arah yang sama, Qiao Sang bersiap untuk pergi bersama Yuan Shi. Rombongan itu meninggalkan kota berkabut itu. Qiao Sang dan Yuan Shi masing-masing menjerit panjang, lalu melihat dua burung raksasa dengan bentuk berbeda terbang dari kejauhan. Tubuhnya kuat dan lebar sayapnya sekitar 10 meter. Yuan Shi melompat ringan dan mendarat tepat di punggungnya. Kemudian, ia meminta semua orang untuk duduk di atasnya, sementara Yuan Sang naik ke ujung lainnya. Yang ini adalah binatang pemburu angin, yang dapat menempuh jarak 10.000 mil sehari. Lagi pula, Sekte Tianya tidak dekat dengan kota-kota besar manapun. Oleh karena itu,
8 binatang pemburu angin akan dikirim ke setiap kompetisi untuk menghemat waktu. Yuan Xi menjelaskan sambil tersenyum tipis saat binatang pemburu angin itu terbang cepat di udara. Wei Hong sebenarnya sedikit menantikan situasi di Sekte Tiannya saat ini, dan hal yang sama berlaku untuk pemuda dari keluarga Wei dan yang lainnya di sampingnya. Mengenai burung raksasa lainnya, Yuan Sang jelas juga memperkenalkan beberapa hal kepada orang lain. Wind Chaser terbang dengan kecepatan konstan, sehingga semua orang tidak merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, Wei Hong bersiap untuk memejamkan mata dan berlatih. Pertarungan kemarin membuat Wei Hong semakin ingin melatih kekuatan jiwanya. Dia memanfaatkan ketidakpedulian semua orang dan langsung membubarkan partikel yang telah berevolusi menjadi 12 partikel lagi. Meskipun dia memejamkan mata, Wei Hong dapat melihat dengan jelas segala sesuatu dalam jarak 20 meter di sekitarnya. Dalam sekejap mata, dia sudah berada ribuan mil jauhnya dari kota kabut. Orang-orang di Wind Chasing Beast sedang mengobrol satu sama lain, dan Yuan Xi, yang sedang berlatih, diam-diam terkejut. Anak ini benar-benar maniak kultivasi. Pada saat ini, Wei Hong melihat beberapa serangga mirip laba-laba mengikuti dari dekat di belakangnya, beberapa bahkan terbang, tetapi selalu ada satu atau dua yang mengikutinya dengan mantap. Awalnya, Wei Hong tidak terlalu memperhatikannya, tetapi setelah 1 jam, melihat serangga-serangga itu masih mengikutinya dari dekat, Wei Hong akhirnya membuka matanya. "Tuan, apakah ada yang salah dengan serangga-serangga ini?" Wei Hong berkata, dan dia langsung menarik serangga di dekatnya dan bertanya kepada Yuan Xi dengan sedikit kebingungan. Yuan Xi memejamkan matanya, tetapi ketika mendengar kata-kata Wei Hong, dia membuka matanya. Namun, ketika dia melihat serangga yang diserahkan Wei Hong, wajah Yuan Xi langsung menjadi gelap. Serangga yang diserahkan Wei Hong tampak seperti laba-laba, tetapi tidak seperti laba-laba. Serangga itu memiliki 2 sayap yang hampir tidak terlihat dan hanya memiliki 1 mata. Jika Anda perhatikan dengan S*, Anda dapat melihat tatapan mata yang ganas. Binatang laba-laba bermata 1. Yuan Xi mengucapkan kata demi kata, lalu melambaikan tangannya dengan lembut ke arah Qiao Sang di sampingnya dan berkata cepat bersiaplah untuk bertempur. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Setelah melihat binatang laba-laba bermata 1 itu, wajah Qiao Sang menjadi serius, jadi dia bersiap untuk langsung mendarat. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Memanggil. 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 Terdengar 3 kali suara tembakan di udara, kemudian terlihat 3 anak panah panjang melesat tepat ke arah binatang buas tempat mereka berdua berada. Mengikuti mereka datang 3 orang yang mengenakan pakaian putih dengan tanda api di pakaian mereka. Salah satu dari mereka tersenyum muram dan berkata, "Ya, ada cukup banyak orang. Meninggalkan semua orang dari 2 sekte utama kalian di sini pasti akan menimbulkan sensasi." Yuan menatap ketiga orang itu dengan ekspresi yang sedikit berubah, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Dia berkata kepada seseorang di sampingnya, "Kendalikan binatang pemburu angin dan mendaratlah terlebih dahulu." Qiao Chang secara alami memerintahkan orang-orang untuk bersiap mendarat di tanah terlebih dahulu, dan pria berpakaian putih di sebelah kiri melihat tindakan 2 orang saat ini, berdiri di awan, dan menebas langsung dengan pedang, cahaya pedang yang panjangnya puluhan meter, dan menebas langsung ke arah Yuan Xi. Yuan Xi mendengus dingin. Dia meninju dengan tangan kanannya dan memblokir cahaya pedang dengan 1 pukulan. Yuan Xi kemudian dengan ringan menginjak binatang pemburu angin itu, memberinya sedikit kecepatan lagi. Dengan kekuatan ini, ia langsung menyerbu ke arah pria berpakaian putih yang menghunus pedang. Membasmi. Pria parubaya lain yang berpakaian putih menepuk awan dengan kedua tangannya dan menggenggamnya dengan lembut, seolah-olah dia telah menangkap jejak kekuatan. Dengan kekuatan ini, dia langsung menyerbu ke arah Qiao Sang yang masih berada di atas binatang pemburu angin. Telapak tangan Qiluo. Melihat pria setengah baya berpakaian putih menyerangnya, Qiao Sang tidak panik. Dia langsung menamparkan telapak tangannya, dan angin telapak tangan yang ganas menebas ke arah pria setengah baya itu. Namun, yang membuat wajah Qiao Chang berubah adalah awan yang baru saja ditangkap pria parubaya itu berubah menjadi bola api dari tangannya, dan langsung mengenai binatang pemburu angin yang belum jatuh dari awan. Qiao Chang menggunakan jarinya sebagai pedang dan menembakkan beberapa seni bela diri untuk memblokir bola api itu. Namun, pria parubaya itu telah menyegelnya sebelumnya. Binatang pemburu angin itu melihat kobaran api berterbangan di atas, mengeluarkan raungan panjang, mempercepat laju dengan hebat, dan menghindari serangan itu dengan cara yang sangat memalukan. Anak laki-laki di punggungnya begitu ketakutan hingga ia berkeringat dingin dan mencengkeram sayapnya erat-erat untuk menjaga keseimbangannya. Yuan Xi juga terjerat dengan pemimpinnya. Pada saat ini,
pria berpakaian putih yang tidak mengambil tindakan apapun tiba-tiba bergerak. Ekspresi haus darah melintas di wajahnya, dan dia langsung bergegas menuju binatang pemburu angin tempat Wei Hong menungganginya. Wei Hong dan yang lainnya menunjukkan sedikit kesungguhan saat ini. Binatang pemburu angin di bawah mereka sudah merasakan bahaya dan jatuh dengan cepat ke bawah. Namun, meskipun cukup cepat, ia masih berhasil ditangkap oleh pria berpakaian putih itu. Api itu tak kenal ampun. Pria berpakaian putih itu berteriak pelan, dan tinjunya yang penuh dengan api menyerang Wei Hong dan yang lainnya yang sedang duduk di sana. Jika mereka terkena dua pukulan ini, mereka mungkin akan terbakar menjadi abu. Cepatlah mendarat dulu. Melihat serangan ganas dari pria berpakaian putih itu, kedua murid sekte Tianya yang hadir berteriak pelan, menginjak binatang pemburu angin itu dengan keras, dan bergegas menuju pria berpakaian hitam itu seperti anak panah yang panjang. Kau tidak tahu batas kemampuanmu sendiri. Melihat kedua orang yang berlari mendekat, seringai terpancar di wajah pria berbaju putih itu. Ia langsung memukul kedua orang itu dengan tinjunya. Di udara, sebelum mereka sempat bereaksi, mereka terbakar menjadi abu. Namun, berkat halangan dari kedua orang itu, binatang pemburu angin akhirnya mendarat di tanah dengan sedikit malu. Namun, sebelum semua orang bisa bernapas lega, beberapa pria berpakaian putih muncul lagi. Swash, wus, wus. Pria berpakaian putih yang baru saja menyerang juga muncul di depan Wei Hong, dan beberapa pria berpakaian putih lainnya di sekitarnya mengelilingi Wei Hong dan yang lainnya. Pada saat ini, Wei Hong tidak punya waktu untuk mempertimbangkan apakah Wei Lan dan yang lainnya di Wind Chasing Beast lainnya aman. Dia berbalik dan menatap Kuang Fei Er, dan mata mereka berdua bersinar dengan semangat juang yang membara. Ayo berjuang. Wei Hong langsung melakukan langkah Lingbo, dan ke-12 partikel yang tersebar itu kembali langsung ke tubuhnya. Aura seorang prajurit tingkat 9 langsung ditampilkan, dan dia menyerang pria terkemuka berpakaian putih itu. Kuang Fei Er juga berteriak dan menyerang yang lain. Para pemuda yang tersisa juga bertarung sendiri-sendiri, dan untuk beberapa saat, mereka terlibat dalam perkelahian. Ledakan. Wei Hong terlempar ke belakang oleh lelaki berpakaian putih itu sebelum dia sempat menerima satu pukulan pun, dengan bekas darah di sudut mulutnya. Dia benar-benar kuat. Dia memiliki kekuatan seperti seniman bela diri tingkat 5. Dengan kekuatanku saat ini, aku masih belum memenuhi syarat. Meskipun Wei Hong tidak terluka parah, dia tersenyum pahit dalam hatinya. Tanpa menunggu Wei Hong bereaksi, pria berbaju putih itu menyerang Wei Hong lagi. Ia menyerang dengan telapak tangan, dan pisau telapak tangan menebas langsung ke Wei Hong. Jejak niat membasmi diam-diam muncul di sudut mulutnya. Menurutnya, telapak tangan ini dapat membasmi Wei Hong secara langsung. Merasakan kekuatan telapak tangan dari pria berpakaian putih itu, wajah Wei Hong sedikit berubah. Dia tidak peduli dengan hal lain. Niat pedang 3 titik merasuki seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, 12 partikel langsung dikeluarkan dari tubuhnya, berputar cepat sambil menyerap jejak aura pria berpakaian putih itu. Overload Slash. Mata Wei Hong menjadi tenang. Dia berteriak pelan dan menebas dengan keras ke arah pria berbaju putih yang menyerang. Engah. Selama ini, tebasan penguasa yang sangat kuat itu sebenarnya mudah dipatahkan oleh pria berbaju putih itu. Wajah Wei Hong juga menunjukkan jejak keganasan, dan dia berteriak ledakan, meledak, meledak. Ledakan. Ledakan tiba-tiba di depannya akhirnya memaksa pria berbaju putih itu mundur sedikit. Namun, selain sedikit malu, pria berbaju putih itu tidak terluka sama sekali. Namun, saat ini, wajahnya dipenuhi dengan niat membasmi. Dia menatap Wei Hong dan meraung dengan suara rendah, "Nak, aku akan mencincangmu hingga berkeping-keping." Begitu dia selesai bicara, lelaki berpakaian putih itu langsung melaju kencang, datang langsung ke samping Wei Hong, dan menyerang Wei Hong dengan telapak tangannya. Melihat serangan ganas dari pria berpakaian putih itu, raut wajah Wei Hong sedikit berubah. Tanpa banyak berpikir, ia langsung melakukan langkah Lingbo dan bersiap menghindar. Namun, Wei Hong tiba-tiba menyadari bahwa ia seperti terkunci dan tidak bisa menghindar sama sekali. Wei Hong, Wei Wuming, yang terjebak dalam pertempuran sengit di samping, mengubah wajahnya dan berteriak pelan. Namun, dia terjerat oleh seorang prajurit tingkat 9 dan tidak bisa datang untuk membantu sama sekali. Yang lainnya semua terlibat dalam pergumulan. Wajah ketiga murid sekte berubah drastis ketika mereka melihat situasi Wei Hong. Anda tahu, dalam pemilihan Wu Cheng ini, Wei Hong adalah prioritas utama. Jika Wei Hong terbasmi langsung di sini, mereka pasti akan dihukum berat ketika mereka kembali. Namun mereka terjerat dan tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan.
Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Sedikit kekejaman melintas di mata Wei Hong saat ini. Teknik overload mengalir cepat di seluruh tubuhnya. 12 peluru berputar cepat, dan Wei Hong meraung marah. Merusak, merusak, merusak. Setelah 3 kali raungan, lelaki berpakaian putih itu sudah datang di depannya, dan Wei Hong langsung menghantamkan tinjunya ke arahnya. Titik titik titik, titik titik titik. Telapak tangan mengerikan dari pria berpakaian putih itu langsung diblokir oleh Wei Hong. Pada saat ini, Wei Hong menggunakan kekuatan telapak tangannya untuk langsung melepaskan diri dari kuncian napas pria berpakaian putih itu, dan darahnya melonjak di dalam hatinya. Sial, nyaris saja. Kalau aku tidak mencapai level terakhir dari teknik pemurnian tubuh, aku mungkin sudah mati kali ini. Wei Hong mengumpat dalam hati, lalu, menatap pria berbaju putih itu, niat membasmi muncul di matanya. Namun, Wei Hong tahu bahwa dia tidak bisa membasmi sampah ini sama sekali. Kekuatan jiwa merasakan bahwa Yuan Xi akan segera mengakhiri pertempuran. Memikirkan hal ini, Wei Hong mencibir, aku hanya perlu mengikat orang tua ini. Teknik pedang ajaib. Memikirkan hal ini, Wei Hong benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang. Dengan teriakan ringan, ribuan cahaya pedang ajaib menyerang lelaki tua berpakaian putih itu secara langsung, dan teknik pedang tajam itu langsung menyelimuti lelaki tua berpakaian putih itu. Melihat anak laki-laki di depannya tidak terluka setelah dipukul olehnya, pria berbaju putih itu juga sedikit terkejut. Namun, ketika dia melihat bahwa dia berani menyerangnya secara aktif, pria berbaju putih itu benar-benar marah. Telapak naga api. Pria berbaju putih itu berteriak dengan marah. Saat dia mengangkat telapak tangannya, seekor naga api muncul. Dengan raungan naga, naga itu dengan mudah mematahkan ilmu pedang Wei Hong. Dia terus bergerak maju dan menyerbu ke arah Wei Hong. Ledakan. Tepat ketika Wei Hong hendak menghalanginya, seorang pemuda tiba-tiba muncul di depannya. Dia langsung menyingkirkan naga hitam itu dengan sebuah pukulan, lalu bertanya kepada Wei Hong dengan khawatir, bagaimana keadaanmu, apakah kamu baik-baik saja? Haha, kau belum akan mati. Melihat Yuan Xi, Wei Hong juga menunjukkan sedikit kelegaan. Dia berkata sambil tersenyum. Baguslah. Yuan Xi menghela napas lega, lalu menatap pria berpakaian putih itu, dengan tatapan membasmi di matanya, sepertinya kalian, Sekte Minghuo, masih bertekad untuk melakukan kejahatan. Hari ini, kalian semua harus tinggal di sini. Begitu Yuan Xi selesai berbicara, auranya berubah. Dia menghentakkan kaki ke tanah dengan keras dan langsung berlari ke arah pria berbaju putih itu. Pada saat ini, wajah pria berbaju putih itu sedikit berubah. Dia mengerti bahwa misi ini telah gagal total. Menarik. Sambil bersiul panjang, lelaki berbaju putih itu ingin langsung kabur, tetapi bagaimana mungkin Yuan Xi membiarkannya pergi? Yuan Xi berteriak marah jaring. Saat Yuan Xi berteriak dengan marah, tinjunya melonjak, dan benar-benar membentuk jaring besar ilusi ke segala arah, langsung menutupi pria berpakaian putih itu, seolah-olah dia akan menggunakannya untuk menyelesaikan pertempuran. Engah, Wei Hong juga tidak berhenti. Dia langsung datang ke belakang pria berpakaian putih yang sedang bertarung dengan Wei Wuming. Dia menebasnya menjadi 2 dengan pisau cepat. Yang lainnya semuanya berada di bawah level seniman bela diri dan sama sekali tidak mengancam Wei Hong. Engah, engah, langkah Limbo Wei Hong sulit dipahami saat ini, dan dengan satu tebasan pedangnya, satu orang langsung terbelah 2. Seharusnya tidak semudah itu, tetapi karena itu adalah serangan diam-diam dan dia cukup ahli dalam Overload Slash, dia menghabisi yang lain dalam waktu kurang dari sesaat. Terima kasih. Kuang Feier menatap Wei Hong dan berkata lembut. Haha, kita semua berasal dari Wu Cheng, jadi kita tentu akan saling membantu di masa depan di Sekte Tianya. Wei Hong tersenyum tipis, lalu menatap Yuan Xi. Pada saat ini, Yuan Xi memiliki keuntungan yang sangat besar dan langsung membasmi pria berpakaian putih itu. Ketika Yuan Xi kembali dan melihat bahwa tidak ada korban, sedikit kebahagiaan muncul di wajahnya, dan dia menatap Wei Hong dengan lebih ramah. Jika Wei Hong tidak menghentikan pria berpakaian putih itu, segalanya tidak akan berjalan mulus. Pada saat ini, Kiao Sang juga datang dari kejauhan. Ketika dia melihat bahwa awalnya ada 7 pemuda, tetapi sekarang hanya Wei Hong yang tersisa, wajah Kiao Sang tidak terlihat baik. Kali ini, saat aku kembali, aku akan melapor kepada pemimpin sekte dan aku akan membasmi Sekte Minghuo sepenuhnya. Wajah Kiao Sang yang awalnya damai kini dipenuhi dengan niat membasmi, dan dia berbicara sambil menggertakkan giginya. Yuan Xi juga mengangguk dengan berat, mengetahui bahwa Kiao Sang sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini, dan tidak mengatakan apapun. Wei Hong datang dengan tenang, menatap Wei Hong, dan dengan lembut menasihati, jangan terlalu sedih,
kamu harus meningkatkan kekuatanmu dengan cepat. Wei Hong mengangguk pelan, tetapi raut kesedihan masih terpancar di wajahnya. Wei Hong tidak membujuknya lagi. Ia tahu bahwa Wei Hong dan Wei Lan sudah saling menyayangi, jadi ia hanya menepuk bahu Wei Hong dengan lembut. Setelah berangkat lagi, 1 hari kemudian, Qiao Chang akhirnya mendekati Sekte Beiming. Qiao Chang menatap Yuan Si dan berkata, "Saudara Yuan, mengapa kita tidak pergi ke Sekte Beiming untuk beristirahat sebentar?" "Tidak, sebaiknya aku kembali ke Sekte secepatnya. Aku harus melaporkan kejadian hari ini kepada ketua Sekte." Yuan Si menggelengkan kepalanya dan menolak. Wajah Qiao Chang kembali memancarkan niat membasmi. Ia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Sekarang, mari kita ucapkan selamat tinggal. Aku harap kita akan segera berjuang berdampingan lagi dan membasmi Sekte Minghuo." Setelah mengatakan itu, Qiao Chang menunggangi Win Chaser dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, Wei Hong juga dengan lembut mengepalkan tinjunya ke arah Wei Hong dan yang lainnya. "Mungkin, lain kali kita akan bertemu di medan perang." Wei Hong punya firasat di hatinya. "Baiklah, ayo pergi juga." Yuan menatap punggung Qiao Sang dan berkata dengan ringan. Setelah itu, semuanya berjalan lancar. 2 hari kemudian, mereka akhirnya tiba di Sekte Tianya. Para pemuda itu terkejut dengan pemandangan di hadapan mereka. Di kejauhan, seolah-olah di awan, berdiri sebuah sekte, tampak luar biasa agung dan kuat. Di bawahnya, ada sebuah prasasti batu setinggi sekitar 10 kaki, dengan 3 karakter besar di atasnya Sekte Tianya, seolah-olah diukir langsung oleh kekuatan jari seseorang. "Ayo, berhenti." Tepat saat semua orang duduk di atas binatang pemburu angin dan tercengang oleh pemandangan di depan mata mereka, sebuah suara peringatan tiba-tiba terdengar dari bawah. "Haha, ayo turun. Kita berada di Sekte Tianya. Tidak ada yang diizinkan terbang." Yuan Si tidak terkejut dengan kelesuan Wei Hong dan yang lainnya. Ia mengingat kembali saat pertama kali memasuki sekte itu, semuanya sama. Binatang pemburu angin itu mendarat dengan sangat mulus. Yuan Si melambaikan tangannya sedikit, dan binatang pemburu angin itu pun pergi. Pada saat ini, seorang pemuda yang memegang kapak perang menatap Yuan Si dan menunjukkan sedikit rasa hormat. Ternyata itu adalah kakak senior Yuan. "Aku tidak melihatnya dengan jelas tadi. Aku harap kakak senior tidak akan menyalahkanku." "Tidak apa-apa, itu tugasmu. Ngomong-ngomong, apakah orang-orang dari kota lain sudah kembali?" Yuan Si melambaikan tangannya sedikit dan terus bertanya. "Semua orang sudah kembali, kecuali kamu. Sekarang, semua orang sudah ada di aula, jadi sebaiknya kamu cepat masuk, kakak senior." Pemuda dengan kapak perang itu berkata dengan suara rendah saat ini. "Baiklah, ayo kita masuk juga." Yuan Si tersenyum tipis saat ini dan berjalan menuju gerbang sekte. Sepanjang jalan, Wei Hong melihat orang-orang di mana-mana menyapa Yuan Si dengan lembut, dan setelah melihat tingkat kultivasi orang-orang ini, Wei Hong tersenyum pahit. Ketika pertama kali datang ke rumah guru, dia melihat prajurit tingkat 6 dan 7 di mana-mana, tetapi sekarang di sekte, ada prajurit tingkat 9 di mana-mana. Apapun di bawah level seniman bela diri sebenarnya tidak ada apa-apanya. Hanya mereka yang telah mencapai level seniman bela diri yang memenuhi syarat untuk bepergian dan mendapatkan pengalaman di negara Wuji. Sedangkan di luar negara Wuji, seniman bela diri cukup umum. Benua ini jauh lebih kuat dari yang Anda kira. Melihat Wei Hong dan yang lainnya, Yuan Si juga memperingatkan mereka dengan lembut. "Semua orang tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik dari kita, tetapi tanpa benar-benar merasakannya, kita selalu berpikir bahwa kitalah satu-satunya yang lebih unggul. Namun, baru ketika kita melihatnya, kita menyadari betapa kejamnya kenyataan. Namun, kamu tidak perlu merasa terlalu rendah diri. Kamu harus tahu bahwa kekuatanmu tidak lemah sekarang, terutama Fei Er dan yang lainnya yang telah mencapai level seniman bela diri. Aku harus mengatakan bahwa kali ini, Wu Chengmu mungkin yang terkuat." Yuan Si berkata lagi, takut bahwa Wei Hong dan yang lainnya akan merasa rendah diri karena ini. Sekelompok 9 orang, dipimpin oleh Yuan Si, memasuki aula utama sekte. Setelah memasuki aula, Wei Hong melihat ada 7 kelompok orang yang menempati seluruh aula yang megah dan luas. Namun, beberapa dari mereka tertutup debu, sementara yang lain penuh semangat dan vitalitas. Wei Hong juga mengangguk diam-diam. Jelas, orang-orang ini semuanya telah diserang oleh Sekte Minghuo dalam berbagai tingkatan. Ketika Yuan Si memasuki aula, orang-orang yang sedang berbicara juga melihat ke sini. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian brokat berjalan mendekat. "Saudara Yuan, saya tidak menyangka Anda bisa membawa semua orang kembali dalam keadaan utuh. Bagus sekali, bagus sekali."
Terlebih lagi, bahkan ada beberapa seniman bela diri di antara mereka. Tampaknya saudara Yuan benar-benar beruntung kali ini. Pemuda berpakaian brokat itu berkata dengan nada menghina dan sedikit sarkasme di wajahnya. Bolehkah aku mengerti bahwa kamu iri dan cemburu? Yuan Si jelas tidak memiliki perasaan baik terhadap pemuda berpakaian brokat di depannya. Dia mendengus dingin dan berkata dengan ringan. Haha, iri cemburu saudara Yuan, kau benar-benar iri. Kurasa sekte Minghuo lupa menyerangmu, jadi kau membawa mereka kembali dengan utuh. Kali ini, aku diserang oleh puluhan orang dari sekte Minghuo, tetapi aku masih membawa kembali 6 orang jenius. Pemuda berpakaian brokat itu tertawa tidak biasa, seolah-olah dia mendengar sesuatu yang lucu. Si Bin, meskipun bakatmu biasa saja, kau dapat mewakili kota Linqi untuk belajar dari kami. Saudara Yuan, dari kota mana kau berasal? Ya, dari Wucheng. Datanglah dan rasakan kekuatan Wucheng. Pemuda berpakaian brokat itu berkata dengan ekspresi berlebihan dan sedikit sarkasme. Ya, yang kulihat hanyalah seorang pemuda berusia sekitar 15 atau 16 tahun melangkah keluar dari belakang pemuda itu dengan pakaian brokat. Sosoknya tegap dan wajahnya kasar. Pedang panjang tergantung di pinggangnya dan tatapan matanya tajam. Saat dia keluar, aura yang agak keras terpancar darinya. Seniman bela diri kelas 1. Yuan Si mengerutkan kening saat ini. Ketika Si Bin muncul, beberapa kelompok orang juga melihat ke sini dengan ekspresi yang berbeda. Yuan Si diam-diam mendesah dalam hatinya bahwa benar-benar ada banyak jenius muda di kelas ini. Pada saat ini, Yuan Si menatap Kuang Fei Er dan berkata dengan ringan, Fei Er, kamu dapat mewakili Wucheng untuk bertanding. Kuang Fei Er juga sedikit bersemangat. Dia tentu saja mengerti bahwa ini adalah penampilan pertamanya di sekte tersebut. Dia berdiri, menatap Si Bin dan berkata dengan dingin, tolong beri aku saran. Desir, Si Bin tidak menunjukkan belas kasihan hanya karena Kuang Fei Er adalah seorang gadis. Kilatan cahaya melintas di matanya, dan pedang panjang di pinggangnya muncul langsung di tangannya. Dengan cahaya pedang secepat kilat, dia langsung menuju tenggorokan Kuang Fei Er. Ledakan, Kuang Fei Er mendengus dingin, dan mengayunkan cambuk panjang di tangannya, langsung menghancurkan cahaya pedang Si Bin. Dia mengambil langkah ringan dan mengayunkannya lagi. Cambuk itu menyerang Si Bin seperti anak panah panjang. Wei Hong melihat pertempuran di lapangan dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tampaknya sekte Tiannya bukanlah kelompok yang monolitik. Namun, itu bisa dimengerti. Kemudian, melihat kedua orang yang sudah terjerat, Wei Hong mendesah dalam hatinya Kuang Fei Er akan kalah. Seperti yang diduga, dua sinar pedang tiba-tiba melesat keluar dari mata Si Bin, dan aura pedang merasuki seluruh tubuhnya. Cahaya pedang yang cepat dan ganas, bercampur dengan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang dipadatkan oleh aura pedang, langsung menghantam Kuang Fei Er. Di kejauhan, wajah Kuang Fei Er memerah, dan dia memuntahkan seteguk darah dengan embusan, dan hampir pingsan. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung, dan mata Si Bin bersinar dengan rasa puas diri saat ini. Dia menyingkirkan pedangnya dan mundur di belakang pemuda berpakaian brokat itu. Haha, cukup bagus bahwa kau dapat menahan begitu banyak gerakan dari Si Bin, Yuan Si. Namun, kali ini, yang kau pilih akan tetap menjadi yang terakhir dalam ujian. Pemuda berpakaian brokat itu tampaknya memuji, tetapi sebenarnya dia meremehkan, yang membuat Wei Hong tampak sangat jijik. Saudara Yuan, saya juga ingin bersaing dengan Si ini. Yuan Si merasa malu, dan mereka yang keluar dari Wucheng juga tampak tidak senang. Pada saat ini, toleransi adalah yang paling tidak memungkinkan. Oleh karena itu, Wei Hong berdiri dengan sedikit rasa hormat. Yuan Si yang awalnya marah, tiba-tiba tersenyum ketika mendengar kata-kata Wei Hong dan berkata sambil tersenyum, lupakan saja hari ini, akan ada banyak kesempatan di masa depan. Yuan Si meminta Wei Hong untuk pergi. Meskipun dia tidak mengerti maksud Yuan Si, dia tetap pergi dengan hormat. Pemuda berpakaian brokat itu mengira Yuan Si takut. Dia melangkah maju dan berkata, haha, karena murid-murid yang kamu bawa ingin bertanding, maka mari kita bertanding. Setelah berkata demikian, karena takut Yuan Si tidak setuju, dia berkata lagi, jangan khawatir, penampilanmu seperti seorang pendekar tingkat 8, jadi aku tidak akan menindasmu dan juga akan bersaing denganmu sebagai seorang pendekar tingkat 8. Pada saat ini, Yuan Si tiba-tiba menunjukkan senyum dingin, berbalik dan menatap Wei Hong dan berkata jangan menunjukkan belas kasihan, memukuli mereka sampai babak belur adalah kesalahan mereka sendiri. Pemuda berpakaian brokat itu menggelengkan kepalanya sedikit setelah mendengar apa yang dikatakan Yuan Si, lalu berteriak pelan, Lu Bao, kamu bisa bersaing dengan orang ini.
Dengarkan kakak seniormu Yuan, dan jangan menunjukkan belas kasihan. Hanya untuk melihat seorang pemuda pendek berjalan keluar dari antara orang-orang yang dipimpin oleh pemuda berpakaian brokat. Sedikit kebanggaan terpancar di matanya. Setelah sedikit mengepalkan tinjunya ke arah pemuda berpakaian brokat, dia menatap Wei Hong. Melihat kedua belah pihak masih akan bertanding, beberapa orang yang masih menonton tidak tahan lagi. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya berjubah kuning, datang dan berkata dengan wajah getir Yuanxi, Zhao Long, tetua ketiga akan segera datang. Kalian berdua harus menyelesaikannya secara pribadi dan jangan membuat keributan di aula. Pria parubaya berjubah kuning itu jelas sedikit lebih berpengalaman, tetapi setelah Zhao Long mengangguk sedikit, dia masih berkata itu hanya pertukaran sederhana. Aku yakin tetua ketiga tidak akan menyalahkan kita. Yuanxi bahkan lebih lugas lagi Wei Hong, apa yang kau lakukan berdiri di sana mengapa kau tidak segera mengakhiri pertempuran ini, atau kau tidak akan meninggalkan kesan buruk pada tetua ketiga nanti. Melihat keduanya seperti ini, pria parubaya berjubah kuning itu tersenyum pahit dan berhenti membujuk mereka. Dia ingin melihat siapa yang akan menang kali ini. Meskipun Wei Hong dan Lu Bao sama-sama pejuang tingkat 8, terkadang para jenius bisa bertarung di atas level mereka. Nak, pergilah ke neraka. Lu Bao berteriak pelan, memegang pisau panjang di tangannya, dan menebas Wei Hong secara langsung dan ganas dengan gaya kapak raksasa yang membelah gunung. Serangan ganas itu tampaknya ingin mengakhiri pertempuran dengan satu gerakan. Melihat aura Lu Bao yang mendominasi dan penuh amarah, sementara Wei Hong tidak bereaksi sama sekali, Zhao Long menunjukkan seringai di wajahnya. Dia kalah dalam kedua pertarungan itu. Paling tidak, wajah Yuanxi akan hancur. Penuh dengan kekurangan, dan bahkan niat pedangnya belum terkondensasi. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Ketika dia melihat bahwa energi pedang Lu Bao akan mencapainya, Wei Hong bergerak. Dia melemparkan pukulan dengan santai, bahkan tanpa menggunakan energi bela diri apapun. Hanya pukulan ringan ini yang bertabrakan dengan energi pedang Lu Bao. Ledakan. Dengan benturan keras itu, energi pedang Lu Bao langsung runtuh, tetapi pukulan Wei Hong tidak berhenti. Dia menggunakan langkah Lingbo dan meninju Lu Bao langsung di dada di bawah tatapan ngeri Lu Bao. Bang! Di bawah tatapan orang banyak yang agak bingung, Lu Bao terlempar ke belakang dan jatuh tidak jauh, hidup atau matinya tidak diketahui. Hanya dengan satu gerakan, Lu Bao, yang tadi sangat sombong, langsung jatuh ke tanah di kejauhan. Wajah Zhao Long berubah jelek. Tindakan Wei Hong seperti tamparan diam-diam di wajah, yang sangat menyakitkan. Melihat Wei Hong dengan tatapan agak muram, Zhao Long tidak ingin menyerah, terutama saat melihat tatapan puas Yuanxi, Zhao Long merasa semakin sedih, jadi dia hendak mengirim orang lain ke dalam permainan. Pada saat ini, batuk kecil terdengar di luar pintu, dan aula tiba-tiba menjadi sunyi. Yuanxi juga memanggil Wei Hong kembali. Wei Hong menoleh dan melihat seorang pria yang agak tua berjalan masuk dari pintu. Meskipun dia tampak seperti akan mati, tidak ada yang berani menunjukkan ketidakpuasan, karena dia adalah tetua ketiga dari sekte Tianya, Duan Hai, yang merupakan seniman bela diri kelas 8. Setelah Duan Hai masuk, dia berjalan ke tengah selangkah demi selangkah. Kemudian, matanya bersinar dengan tatapan tajam. Dia melihat sekeliling ke semua orang dan bertanya kepada orang terdekat, apakah jalannya tidak damai. Hanya seorang lelaki kekar yang terlihat, yang menunjukkan sedikit rasa hormat saat ini, dan melaporkan dengan suara rendah kami diserang oleh Sekte Minghuo, tetapi untungnya, kerusakannya tidak serius. Ledakan. Duan Hai tiba-tiba menyerang dan menjatuhkan pria besar itu ke tanah dengan satu telapak tangan. Dia berkata dengan tegas, kerugiannya tidak besar Sekte mengirimmu ke sana untuk memastikan tidak ada yang salah. Pergilah ke aula hukuman untuk menerima hukumanmu. Kemudian, Duan Hai berkata lagi mereka yang terluka atau terbasmi kali ini, pergilah ke aula hukuman sendiri. Aku tidak akan terburu-buru. Baiklah, kalian bisa turun dan beristirahat sebentar. Aku akan mengurus para jenius muda ini untuk sementara waktu. Setelah ujian dimulai dalam waktu setengah bulan, kalian dapat kembali untuk mengambil alih kota kalian masing-masing. Begitu suara itu berakhir, semua pemimpin lainnya pergi. Yuanxi juga memberikan beberapa instruksi dan pergi. Setelah mereka pergi, Duan Hai menatap Wei Hong dan yang lainnya dengan tenang dan berkata, aku tidak peduli seberapa berbakatnya kalian di masa lalu, tetapi di sekte ini, kalian benar-benar bukan apa-apa. Jangan berpikir bahwa kalian telah berhasil hanya karena kalian masuk sekte ini. Di menara ujian berikutnya, persaingan antara sekte dalam dan luar, jika kalian tidak bekerja keras, maka kalian akan tersingkir. Meskipun Duan Hai tidak senang maupun sedih,
kata-katanya langsung mendinginkan kegembiraan para pemuda yang hadir karena bisa bergabung dengan sekte tersebut. Pada saat ini, Duan Hai melirik semua orang, seolah-olah sedang menghitung jumlah orang. Setelah beberapa saat, Duan Hai terkekeh dan berkata, "Ya, totalnya 50 pemuda. Kalian dipersilakan untuk bergabung sekarang." Begitu Duan Hai selesai berbicara, dia mengeluarkan 50 papan kayu dari sakunya dan menyerahkannya kepada semua orang. Wei Hong melihat papan kayu itu dan melihat 3 karakter besar tertulis di atasnya sekte Tianya. "Baiklah, anak-anak, kalian boleh ikut aku sekarang." Duan Hai tampaknya merasa sangat merepotkan untuk mengatakan begitu banyak hal, dan setelah selesai berbicara, dia langsung berjalan keluar. Wei Hong dan yang lainnya buru-buru mengikutinya, tetapi ketika dia berbalik, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya. Jelas bahwa dia tidak mengerti mengapa dia ada di sini. Yang dilihat Wei Hong adalah seorang gadis muda, masih mengenakan gaun merah yang unik. Dia sangat menarik perhatian di antara kerumunan. Namun, akan ada banyak kesempatan di masa depan. Wei Hong tidak terlalu memikirkannya dan buru-buru menyusul Duan Hai. Namun, semua orang tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Namun, ketika mereka melihat bahwa Duan Hai telah melewati banyak lengkungan, dia benar-benar sampai di sebuah bangunan berbentuk piramida setinggi sekitar 7 lantai. Yang saya lihat hanyalah 3 karakter besar yang tergantung di atas pintu masuk utama paviliun seni bela diri. Sekarang, ambil papan kayu itu dan masuklah secara bergiliran untuk memilih buku rahasia. Setiap orang punya waktu 2 menit. Jika kalian tidak keluar pada saat itu, kalian akan dipaksa keluar. Kalau begitu, hehe, Duan Hai mencibir, paling tidak, kalian akan menderita luka dalam, dan yang terburuk, kalian akan mati. Piramida itu tampaknya tidak memiliki pintu. Ketika Anda berjalan ke pintu dan memegang papan kayu, Anda dapat langsung menembus penghalang dan masuk secara otomatis. Ketika Wei Hong melihat para pemuda yang masuk dengan sedikit antisipasi, dan ketika mereka keluar, semua orang menunjukkan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Wei Hong menduga bahwa nilai buku rahasia itu seharusnya tidak terlalu rendah. Akhirnya giliran Wei Hong. Begitu dia masuk, dia dihentikan oleh seorang pria parubaya yang berkata dengan lembut, "Menurut aturan sekte Tianya, murid baru berhak menerima 1 set buku rahasia tingkat menengah Suan. Piramida ini memiliki total 6 lantai. Kalian bisa pergi ke lantai 2 untuk menerimanya. Di masa mendatang, jika kalian ingin mendapatkan keterampilan, kalian harus mengandalkan poin kontribusi kalian." Wei Hong mengangguk pelan. Itu adalah buku rahasia tingkat menengah Suan. Tidak heran para pemuda itu begitu bersemangat. Ketika Wei Hong sampai di lantai 2, dia tercengang ketika melihat deretan buku rahasia. Keterampilan tubuh, keterampilan pisau, keterampilan pedang, rahasia tinju. Deretan buku rahasia semuanya tersusun sangat rapi. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak perlu mengganti buku rahasia keterampilan pedangnya sekarang, dan keterampilan tinjunya juga tidak perlu. Wei Hong selalu menginginkan buku rahasia keterampilan tubuh. Kesenjangan antara tingkat menengah dan rendah di kelas Suan juga sangat besar, jadi Wei Hong ingin mengubah langkah Lingbo. Dengan mengingat hal ini, Wei Hong mulai memilih. Namun, seiring berjalannya waktu, Wei Hong tidak menemukan buku rahasia yang cocok untuknya. Tepat ketika Wei Hong putus asa, matanya tiba-tiba berbinar dan dia melihat ke arah buku rahasia yang agak kekuningan di barisan tengah. Demon Pengjue, kelas menengah tingkat Suan. Wei Hong melihatnya sekilas, matanya berbinar, dan dia berkata lembut, "Itu saja." Setelah meninggalkan paviliun bela diri, lebih dari 10 menit kemudian, saat para pemuda itu masing-masing telah memilih buku rahasia mereka sendiri, Duan Hai membawa mereka ke kediaman mereka. Tempat itu mirip dengan keluarga Wei, dengan deretan rumah yang berdiri tegak. Setelah berbicara kepada para pemuda dan pemudi secara terpisah, Duan Hai tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalian istirahat dulu. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan hari ini. Besok kalian boleh bergerak bebas, dan orang yang bertugas memilih kalian akan datang untuk memberitahu kalian beberapa detail." Setelah mengatakan itu, Duan Hai pergi dengan sangat tenang, dan Wei Hong serta Wei Wuming saling memandang dan tersenyum pahit. Ketiga tetua ini benar-benar pandai bersikap lepas tangan. Setiap orang memiliki kamar kecil, dan mereka tidak berhenti hari ini. Wei Hong akan beristirahat, dan pada saat yang sama, dia akan berlatih Demon Pengjue terlebih dahulu. Namun, sebelum Wei Hong bisa masuk, pintu kecil halaman itu ditendang terbuka, dan terdengar suara yang agak suram yang mana Wei Hong. Wei Hong menoleh ke belakang dan melihat seorang pemuda berusia sekitar 16 atau 17 tahun berpakaian hitam dengan tombak di punggungnya.
Dia memancarkan aura yang ganas dan memiliki mata yang suram. Setelah dia masuk, dia menatap Wei Hong dan Wei Wuming seperti ular berbisa. Siapa di antara kalian berdua yang bernama Wei Hong? Tanya pemuda berpakaian hitam itu dengan raut wajah meremehkan dan arogan. Dasar bodoh. Wei Hong mengabaikannya dan mengumpat dalam hati. Ia sudah siap untuk kembali ke rumah. Wei Wuming menatap anak laki-laki berpakaian hitam di depannya yang memancarkan aura kuat. Ia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Saudaraku, orang itu adalah Wei Hong. Sebuah suara yang sedikit marah terdengar di belakangnya. Wei Hong berhenti dan menatap Lu Bao, yang ditemuinya di aula hari ini, dengan sedikit rasa jijik di wajahnya. Apakah kamu belum takut? Wei Hong tidak terburu-buru untuk pergi. Dia berhenti dan menatap Lu Bao. Dia berkata dengan ringan, mengabaikan bocah berpakaian hitam itu. Beraninya kau menindas saudara Lu Sengku. Pemuda berpakaian hitam itu berteriak keras dan menyerang secara langsung. Kelima jarinya seperti cakar tajam dan mencengkeram Wei Hong dengan ganas. Gulungan. Wei Hong menatap serangan pemuda berpakaian hitam itu. Dia berteriak dingin dan mematahkan serangan ganasnya dengan pukulan. Pada saat yang sama, dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Kau punya beberapa keterampilan. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Minta maaflah kepada saudaraku sekarang juga dan bayar 1 juta tael perak. Kalau tidak, aku akan menghajarmu dan melumpuhkan salah satu lenganmu. Meskipun dipaksa mundur oleh Wei Hong, pemuda berpakaian hitam itu tidak menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Sebaliknya, dia menatap Wei Hong dan berkata dengan tenang. Bisakah kita bertarung dengan bebas di dalam sekte? Wei Hong bertanya dengan ragu, dengan sedikit kebingungan di matanya. Haha, nak, apa kau takut? Biar ku beritahu, sekte Tianya sama sekali tidak akan melarang pertempuran, asalkan tidak ada yang terbasmi. Jadi, kau hanya punya satu cara untuk pergi hari ini. Mendengar kata-kata Wei Hong, pemuda berpakaian hitam itu mengira Wei Hong takut dan tiba-tiba tertawa. Kalau begitu aku merasa lega. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Tinggalkan 1 juta tael dan aku akan membiarkanmu pergi. Meskipun Wei Hong diam-diam terkejut di dalam hatinya, dia tersenyum dan berkata dengan ringan. Kau mencari kematian. Melihat Wei Hong begitu tidak tahu terima kasih, Lu Seng menunjukkan sedikit seringai di wajahnya. Dia mencabut tombak dari punggungnya, mengarahkannya ke Wei Hong, dan berkata dengan niat membasmi, karena kau mencari kematian, maka aku harus melakukannya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, aura Lu Seng berubah. Sambil memegang tombak perak dan mengayunkannya seperti angin puyuh, dia menusuk langsung ke Wei Hong seperti seekor naga panjang. Semangat bela diri yang bercampur dalam auranya menekan Wei Hong dengan momentumnya. Menghadapi serangan Lu Seng, Wei Hong menyeringai. Dia sama sekali tidak menghindar atau menghindar dari serangan Lu Seng. Dia hanya meninjunya. Ledakan. Dengan satu pukulan, kekuatan tombak Lu Seng pun terpental. Melihat ekspresi Lu Seng yang sedikit terkejut, Wei Hong menggunakan langkah Lingbo, datang tepat di depannya, dan meninjunya dengan keras lagi. Desir. Hanya cahaya tombak yang melintas di mata Lu Seng saat ini, dan dia langsung menggunakan niat tombaknya, mengelilinginya dengan niat tombak. Dia menatap Wei Hong dengan tatapan agak muram dan berteriak pelan, nak, bersiaplah untuk mati. Sedikit niat tombak mengembun menjadi tombak yang tak terhitung jumlahnya, dan bersama dengan tombak perak Wei Hong, mereka menusuk ke arah Wei Hong dengan ganas. Menghadapi serangan mengerikan dari Lu Seng, Wei Hong masih tidak berniat menghunus pedangnya. Dia menghentakkan kaki ke tanah dengan ganas dan berteriak pelan, tinju Raja Barbar. Yang dilihatnya hanyalah seekor banteng liar yang muncul entah dari mana, meraung ke langit, lalu bertabrakan hebat dengan serangan Lu Seng. Niat tombak Lu Seng langsung hancur. Di bawah tatapannya yang sedikit ngeri, Wei Hong datang tepat di depannya. Sekarang, bagaimana perasaanmu? Tanpa ada reaksi dari Lu Seng, Wei Hong hanya memegangi tenggorokannya dan berkata dengan nada agak dingin. Kau, merasakan niat membasmi di mata Wei Hong, mata Lu Seng berkilat ketakutan. Untuk sesaat, dia lupa berbicara, tetapi Wei Hong tidak membiarkannya pergi. Dia melemparkannya begitu saja seperti guk-guk mati dan membantingnya keras ke tembok. Engah. Benturan keras itu membuat Lu Seng tidak dapat mengendalikan dirinya lagi. Ia memuntahkan seteguk darah, wajahnya sedikit pucat, dan ia menatap Wei Hong dengan tatapan agak muram. Pada saat ini, Wei Hong menyadari bahwa Lu Bao ingin melarikan diri, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Suara mendesing. Wei Hong langsung menghalangi jalan Lu Bao, dan di bawah tatapannya yang sedikit ngeri, dia menjatuhkannya dengan sebuah pukulan. Pada saat dia terlempar, Wei Hong meraih kaki kirinya.
Ledakan. Dia membalikkannya, masih di dinding, dan melemparkannya dengan keras. Benturan keras itu membuat Lu Bao pingsan lagi. Lu Sheng yang berdiri di samping, sangat marah hingga hampir muntah darah. Dia datang untuk melampiaskan amarahnya pada saudaranya, tetapi sekarang, dia dan saudaranya dipukuli habis-habisan. Ah! Tarian setan senjata. Lu Sheng berteriak dengan marah dan bersiap untuk menggunakan keterampilan tombaknya lagi, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, Wei Hong datang di depannya lagi. Ledakan. Sebuah pukulan langsung membuatnya memuntahkan darah lagi, sehingga keterampilan tombak yang belum ditunjukkan Lu Sheng langsung tertahan di perutnya. Pada saat ini, Lu Sheng memuntahkan darah lagi, tetapi dia marah. Wah, nak, aku akan mencincangmu hingga berkeping-keping. Wah! Wei Hong tidak menyia-nyiakan kata-kata padanya. Dia menendangnya lagi dan membuatnya terpental. Melihat bahwa dia ingin berbicara, Wei Hong menendangnya lagi, seperti menendang bola, dan menendang Lu Sheng sampai dia tidak lagi menjadi manusia. Wei Hong berhenti dan menatap Lu Sheng, yang wajahnya telah berubah menjadi nangui. Wei Hong tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Bagaimana, apakah kamu yakin?" Lu Sheng tidak bisa ereksi lagi, jadi dia hanya diam dan menatap Wei Hong dengan matanya yang masih bisa melihat. Namun Wei Hong mengabaikannya dan membungkuk, berkata, "Baiklah, bayar kerugian 1 juta tael dan biaya keamanan 1 juta tael untuk kalian berdua. Keluarkan." Mendengar perkataan Wei Hong, Lu Sheng hampir muntah darah karena marah. 2 juta tael, bahkan dengan latar belakang keluarganya yang kuat, dia tidak punya uang sebanyak itu. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Tidak." Ah! Hanya terdengar teriakan melengking dari mulut Lu Sheng. Wei Hong menunjukkan seringai saat ini, menatap Lu Sheng dan berkata, "Aku tidak bernegosiasi denganmu. Jika kamu tidak memberikannya padaku, itu tidak akan menjadi jari yang patah." Saat berbicara, Wei Hong menghunus pedang tiran di belakangnya dan menatap Lu Sheng dengan penuh kebencian. Pada saat ini, jejak kemarahan muncul di wajah Lu Sheng yang keras kepala. Sebuah kotak kecil muncul di depannya, dan dia berkata dengan muram, "Hanya ini yang kumiliki." Wei Hong tersenyum tipis saat ini, dan langsung menghampiri Lu Bao yang masih berpura-pura mati, dan menghentakkan kakinya dengan keras. Kemudian, suara seperti membasmi Nangui terdengar lagi. Wei Hong berkata tanpa basa-basi, "Bayar uangnya." Lu Bao sudah ketakutan oleh Wei Hong. Sebuah kotak kecil muncul lagi. Pada saat ini, Wei Hong berkata dengan dingin, "Enyahlah." Begitu suara itu berakhir, Wei Hong menendang kedua pria itu dengan kedua kakinya, hanya menyisakan kata-kata yang mengancam, "Nak, kami dari geng Tianlong tidak akan membiarkanmu pergi." Geng Tianlong. Wei Hong sedikit terkejut, tetapi dia tidak peduli. Dia akan bertanya pada Yuan Shi besok. Pada saat ini, dia meletakkan 2 kotak perak ke dalam cincin penyimpanan, berbalik dan menatap Wei Wuming yang masih terkejut, dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Ada apa?" "Wei Hong, bagaimanapun juga kita adalah pendatang baru. Apakah tidak apa-apa bersikap sombong?" Begitu tiba Wei Wuming menatap Wei Hong dengan ekspresi khawatir di wajahnya dan berkata, "Orang yang kuat disebut sombong, sedangkan yang lemah tidak sombong, mereka bodoh. Brengsek, tidakkah kau lihat bahwa persaingan di Sekte Tiannya juga sangat ketat sekarang? Hanya dengan memberi tekanan pada dirimu sendiri, kau bisa menerobos. Terlebih lagi, di dunia ini di mana yang kuat dihormati, jika kau tidak kuat, maka kau hanya bisa diganggu. Wei Wuming, di mana kekejamanmu sebelumnya?" Sambil menatap Wei Wuming, Wei Hong bicara dengan ringan, kemudian pada kalimat terakhirnya, dia tiba-tiba berteriak keras. Setelah mendengar teriakan Wei Hong yang keras, Wei Wuming terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia membungkuk kepada Wei Hong dengan sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam, "Terima kasih, Wei Hong. Akhirnya aku mengerti mengapa kerajaanku mandek. Itu hanya karena aku terlalu banyak berpikir dan memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Bagi seorang pejuang, jika kau tidak membuat kemajuan, kau akan mengalami kemunduran. Jika kau bertemu lawan yang kuat, kau akan menjadi lebih kuat." Melihat Wei Wuming, Wei Hong juga tersenyum tipis. Dia selalu merasa bahwa Wei Wuming tidak kekurangan keuletan seperti itu, tetapi karena dia pertama kali memasuki keluarga utama dan kemudian memasuki sekte, hati Wei Wuming tiba-tiba menjadi bingung. Dia berharap kata-katanya dapat membuatnya kembali ke jalur yang benar. Setelah berbicara dengan Wei Wuming beberapa patah kata lagi, Wei Hong kembali ke rumah dan membuka Yao Peng Jue, siap mempelajarinya dengan saksama. Konon di laut utara benua Wuqi, ada seekor ikan bernama Kun. Setelah dewasa, ia meninggalkan air dan berubah menjadi Peng. Saat Peng mengembangkan sayapnya,
ia dapat terbang ribuan mil jauhnya. Jika tidak bergerak, ia baik-baik saja. Namun, jika bergerak, ia dapat terbang ribuan mil jauhnya. Peng bukanlah hewan dan sifatnya baik, oleh karena itu, ia disebut siluman Peng. Orang awam mengatakan bahwa siluman Peng baik-baik saja jika tidak bergerak, tetapi jika bergerak, ia akan seperti guntur. Namun, 100 tahun yang lalu, seorang ahli cukup beruntung untuk bertemu dengan siluman Peng. Oleh karena itu, ia menciptakan rahasia siluman Peng. Setelah membaca catatan ini, Wei Hong tidak tahu apakah itu benar atau salah, tetapi dia memiliki beberapa harapan untuk Yao Pengjue. Meskipun tidak seaneh melompat sejauh 1000 mil, setidaknya harus lebih cepat daripada langkah Lingbo. Setelah menghafal rumus Pengjue-able, Wei Hong mulai mengedarkannya perlahan-lahan di sepanjang meridiannya. Pada saat ini, Wei Hong secara otomatis menyebarkan 12 pelet untuk mencegah siapapun masuk secara tiba-tiba. Waktu berlalu dengan lambat, semangat, energi, dan jiwa Wei Hong menyatu menjadi satu, perlahan menembus meridiannya satu persatu. 1 jam berlalu dengan tenang, dan mata Wei Hong tiba-tiba terbuka, dengan senyum di bibirnya. Sepertinya karena langkah Lingbo yang dipraktikkan terlebih dahulu, meridian Yao Pengjue dapat dibuka dengan mudah. Dalam hal ini, saya akan bekerja lebih keras. Wei Hong berpikir dalam hati, lalu meminum pil Jingxin lagi dan mulai berlatih lagi. Seiring berjalannya waktu, suara seperti meridian yang dibuka mulai bergema di tubuh Wei Hong satu demi satu. Ledakan, ledakan, titik titik titik. Titik titik titik. Ledakan. Wei Hong dengan paksa menahan kegembiraannya saat ini, wajahnya sedikit muram. Ini adalah langkah terakhir, dia harus membuka meridian terakhir ini. Jika tidak, usahanya malam ini akan sia-sia. Merusak. Wei Hong berteriak dengan marah, dan terdengar suara bang, seolah-olah penghalang telah ditembus, dan meridian ke-15 langsung terbuka. Wei Hong juga menghela napas lega saat ini. Pengjue-able-nya akhirnya mencapai keberhasilan kecil. Langkah Lingbo. Setelah menembus 10 meridian, kamu akan mencapai batas atas. Namun, sekarang setelah aku menembus 15 meridian, aku hanya mencapai tingkat keberhasilan yang kecil. Aku tidak tahu seberapa kuatnya. Wei Hong menunjukkan sedikit antisipasi saat ini, dan dia langsung mendorong pintu hingga terbuka. Metode operasi Yao Pengjue terngiang di benaknya, dan Wei Hong sedikit menggerakkan lukanya. Hanya untuk melihat kaki Wei Hong bahkan tidak bergerak, dan dia melompat 100 meter langsung dari rumah ke gerbang halaman. Haha, seni Peng-able benar-benar hebat. Setelah sedikit berhasil, ia dapat mencapai jarak 100 meter. Dengan begitu, saat aku bertarung melawan orang lain di masa mendatang, aku tidak perlu khawatir dengan gerakan tubuhku sama sekali. Wei Hong tertawa dan melangkah ringan. Bolak-balik, dia benar-benar menguasai keterampilannya. Saat ini, hari sudah fajar. Ketika Yuan Xi masuk dari luar, dia melihat Wei Hong berlatih, dan tidak bisa menahan senyum. Anak ini benar-benar maniak latihan. Kakak senior, kemarin, Yuan Xi sudah memberitahu Wei Hong bahwa begitu dia masuk sekte, dia harus memanggilnya kakak senior. Meskipun Wei Hong lebih tua dari Yuan Xi di kehidupan sebelumnya, ini hanya gelar dan Wei Hong tidak terlalu peduli tentang itu. Anak muda, kenapa kamu tidak beristirahat lebih banyak? Kamu akan punya banyak waktu untuk berlatih di masa depan. Yuan Xi duduk di bangku batu di dekatnya, menatap Wei Hong, dan berkata dengan nada mencela. Haha, kalau aku tidak berlatih secepatnya, aku takut orang lain akan menyusahkanku di kemudian hari, dan aku akan menjadi penerima hukuman yang pasif. Wei Hong tersenyum dan berkata dengan makna ganda. Apa yang terjadi? Yuan Xi mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Wei Hong, lalu bertanya dengan cepat. Wei Hong dengan tenang menceritakan apa yang terjadi tadi malam, dan setelah mendengarkan, Yuan Xi membanting meja dan berkata dengan marah, Zhao Long, kamu menjadi semakin hina. Wei Hong tidak peduli dengan hal ini. Yang sangat ingin ia ketahui adalah situasi sekte Tianya. Oleh karena itu, ia menatap Yuan Xi dan bertanya dengan ragu, saudaraku, apa itu Geng Tianlong? Bisakah kau ceritakan lebih banyak tentang situasi sekte Tianya? Bahkan jika kamu tidak bertanya padaku, aku harus memberitahumu hari ini. Yuan Xi tersenyum tipis dan melanjutkan. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, ayo, panggil kalian semua dari Fox City. Aku akan mengajak kalian berkeliling dan menceritakannya secara rinci. Sekelompok 10 orang, dipimpin oleh Yuan Xi, berkeliling untuk melakukan tur. Dalam perjalanan, Yuan Xi juga memberikan pengantar terperinci tentang situasi khusus Sekte Tianya. Sekte Tianya, selain Master Sekte, memiliki 8 tetua,
dan kekuatan masing-masing tetua berada di atas peringkat kedua seniman bela diri. Selain itu, karena ada begitu banyak murid di Sekte Tianya, beberapa faksi telah terbentuk secara alami. Faksi bersaing satu sama lain, dan untuk hal-hal ini, seperti faksi kecil keluarga Wei, Sekte tidak peduli. Faktanya, hanya murid dalam yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan apa yang disebut faksi, sedangkan murid luar bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan faksi. Tadi malam, kekuatan Lu Sheng berada pada level kultivasi, dan geng Tianlong yang dia ikuti adalah yang didirikan oleh Zhao Long dan yang lainnya. Selain geng Tianlong milik Zhao Long, ada beberapa geng besar lainnya. Hubungan rumit di antara mereka membuat Wei Hong tersenyum pahit. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah anggota sebuah sekte. Saya selalu berada di atas, jadi mengapa saya harus memperhatikan hal ini? Haha, kalau kalian tidak bergabung dengan geng manapun, maka segala macam penindasan akan mengikuti. Kalau tidak, bergabunglah saja dengan geng kami. Yuan Xi tersenyum dan berkata kepada semua orang. Tentu saja, semua orang memilih untuk bergabung tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, mereka baru saja memasuki sekte tersebut. Sebagai pendatang baru, jika mereka tidak bergabung dengan kekuatan apapun, akan menjadi hal yang biasa untuk dipukuli setiap beberapa hari. Kakak senior, apa nama geng kita, tanya Kuang Feier. Karena dia sudah bergabung dengan geng itu, tentu saja dia ingin tahu nama geng itu. Geng Penakluk Ibel. Yuan Xi menyebut geng itu dengan ekspresi serius di wajahnya, dan berbicara dengan suara yang dalam. Saudaraku, apakah aku boleh menjadi seorang penatua selama aku mencapai tingkat seorang seniman bela diri? Wei Wuming tiba-tiba bertanya pada saat ini. Haha, bagaimana mungkin sekte Tianya? Kami adalah salah satu dari dua sekte besar di negara Wuji, jadi wajar saja jika kami harus waspada terhadap beberapa tikus yang menyelinap masuk. Oleh karena itu, semua tetua memiliki latar belakang yang bersih, dan banyak dari mereka yang masih lajang. Yuan Xi berkata sambil tertawa. Saat mereka berjalan dan berbicara, Wei Hong terkejut karena Yuan Xi benar-benar membawanya keluar dari sekte. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi bingung, tetapi karena Yuan Xi tidak mengatakan apa-apa, mereka juga tidak mengatakan apa-apa. Percepat langkahmu. Kita hampir sampai. Tiba-tiba, Yuan Xi menggunakan keterampilan tubuhnya untuk berlari menuju kejauhan. Wajah Wei Hong dan yang lainnya sedikit berubah, tetapi mereka segera mengikuti. Di antara kerumunan, Wei Hong adalah yang paling santai. Dia telah mempelajari Yao Peng Jue sedikit demi sedikit, dan saat ini, dia mengikuti Yuan Xi dari dekat tanpa tekanan apapun. Yuan Xi menyaksikan Wei Hong melakukan gerakannya, dan seluruh tubuhnya seperti burung rok besar. Langkahnya goyang, dan tiba-tiba, dia berhenti sejenak, menunggu Wei Hong maju, dan bertanya dengan ragu, apakah kamu sudah berlatih seni Peng Ibel? Ya, Wei Hong tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikit keraguan ketika dia melihat ekspresi Yuan Xi. Anak baik, Yuan Xi tidak berkata apa-apa, hanya menepuk bahu Wei Hong dengan kuat, lalu berlari pergi. Setengah jam kemudian, Yuan Xi tiba-tiba berhenti mendengarkan dan berkata dengan tenang, kita sudah sampai. Wei Hong sedang melihat ke depan saat ini. Ada sekelompok anak muda yang berjalan maju, dan ada tanda di atasnya yang bertuliskan lapangan uji coba. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Yuan Xi, Wei Hong tidak bisa tidak mengagumi keberanian sekte Tianya. Itu memang sekte besar yang telah membuka lapangan percobaan dengan kekuatannya sendiri. Meskipun ada binatang buas yang merajalela di dalamnya, itu agak sempit dan tidak perlu khawatir tentang kemunculan tiba-tiba binatang buas tingkat tinggi atau pembasmian dan perampokan. Terlebih lagi, meskipun mereka sesama murid, mereka akan ketahuan jika saling membasmi di dalam. Setelah ketahuan, mereka akan dikeluarkan dari sekte Tianya. Yuan Xi melihat ekspresi Wei Hong dan yang lainnya dan berkata, di masa depan, kalian bisa sering datang ke sini untuk berlatih. Namun, jika kalian ingin menjadi orang yang kuat, aku tidak menyetujui pembatasan seperti itu. Seolah-olah dia bisa melihat apa yang dipikirkan semua orang, Yuan Xi berkata, tanpa daya, ini adalah pelajaran yang harus diajarkan kepada kalian semua yang bergabung dengan sekte, jadi aku membawa kalian ke sini. Kebanyakan orang akan langsung turun gunung ke pegunungan terdekat, di mana binatang buas merajalela dan setiap orang memiliki hati yang jahat, yang sangat cocok untuk pelatihan hidup dan mati. Dengan kekuatanmu saat ini, lebih baik tidak usah pergi. Ujian akan diadakan di sini dalam sebulan, jadi kamu bisa berlatih sederhana saja di sini dalam beberapa hari ke depan. Yuan Xi akhirnya berkata, lagi pula, bahkan untuk Yuan Xi, dia sangat berhati-hati sebelum turun gunung untuk berlatih.
Dia tidak ingin setelah dia merekrut beberapa orang ke dalam gengnya, mereka langsung terbasmi dalam sekejap mata. Yuanxi masih ada urusan lain, jadi setelah membawa semua orang ke sini dan memperkenalkan beberapa patah kata kepada mereka, dia pun pergi. Wei Hong ingin masuk dan melihat-lihat, tetapi Kuang Fei Er dan yang lainnya ingin kembali, jadi Wei Hong dan Wei Wuming masuk bersama. Tidak ada bedanya dengan gunung-gunung kecil lainnya. Setelah berjalan kurang dari beberapa mil, keduanya bertemu dengan seekor binatang buas. Binatang itu ditutupi rambut abu-abu, dengan cahaya yang tajam di matanya dan dua gigi tajam yang terlihat. Binatang itu tampak sangat ganas. Binatang itu adalah binatang berambut abu-abu, yang kekuatannya setara dengan seorang prajurit kelas 8. Wei Hong tidak mengambil tindakan, tetapi membiarkan Wei Wuming bertarung dengannya. Latihan naga racun. Wei Wuming berteriak pelan dan langsung menuju binatang berambut abu-abu itu. Namun, harus dikatakan bahwa kulit binatang itu terlalu tebal. Wei Wuming menusuknya dengan tombaknya, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Ah! Dengan lolongan, mata binatang berambut abu-abu itu bersinar dengan ganas, dan ia langsung menyerbu ke arah Wei Wuming, mencoba menggunakan kekuatan kasar untuk melemparkan Wei Wuming. Pada saat ini, Wei Wuming menunjukkan sedikit seringai di sudut mulutnya, dan berteriak pelan manusia dan senjata menjadi satu. 3 titik tombak dilepaskan secara langsung, menyambar binatang berambut abu-abu itu bagai kilat, dan membasminya seketika. Haha, bagus, kita mendapat sesuatu yang gratis lagi kali ini. Tepat saat Wei Wuming menghela napas lega dan hendak memotong kulit dan gigi binatang berambut abu-abu itu, sebuah suara yang sedikit bersemangat terdengar, dan kemudian beberapa pemuda melompat keluar dari samping. Ini milikku. Jangan bersikap tidak tahu malu. Wei Wuming berkata pelan dengan sedikit amarah di wajahnya. Hei, nak, kok bisa kamu ngomong gitu? Lapangan percobaan kan luas banget, kok bisa jadi milikmu? Ini kan binatang berbulu abu-abu yang kita jemput dengan susah payah. Salah satu anak laki-laki bertubuh pendek itu berkata sambil tersenyum, dengan sedikit sarkasme di wajahnya. Dia mengucapkan kata memetik dengan sangat jelas, dan mata Wei Wuming bersinar dengan amarah saat ini, tetapi berpikir bahwa ini adalah tempat ujian dan dia baru saja memasuki sekte Tianya, dia siap menelan amarahnya. Mereka bilang kamu tidak boleh membasmi, tetapi mereka tidak mengatakan kamu tidak boleh membersihkan sampah. Buat mereka lumpuh saja. Pada saat ini, sebuah suara yang agak dingin terdengar. Wei Wuming menoleh dan menatap ekspresi Wei Hong yang sedikit acuh tak acuh. Tiba-tiba, dia menegakkan tubuh, menatap anak laki-laki pendek di depannya, dan berkata dengan tenang, aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Jika kau pergi sekarang, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Sepertinya mereka adalah murid baru yang baru saja masuk sekte. Wu Rui, jangan pedulikan mereka. Cepat dan bedah binatang berambut abu-abu ini terlebih dahulu. Seorang pemuda kurus lainnya berteriak pelan dan mengabaikan Wei Wuming. Latihan naga racun. Wei Wuming berhenti bicara omong kosong dan langsung menghunus senjatanya, mengeluarkan jejak energi bela diri yang dahsyat dan menusuk langsung ke salah satu pemuda. Wah, tampaknya kau benar-benar mencari kematian. Bocah pendek itu menunjukkan sedikit kedinginan di wajahnya dan menebas Wei Wuming dengan pisaunya. Ledakan. Tabrakan hebat itu memaksa tombak Wei Wuming mundur, namun bocah pendek itu tak kenal ampun dan maju selangkah, menebas langsung ke arah Wei Wuming. Wei Wuming terpaksa mundur selangkah demi selangkah, tetapi tidak ada kepanikan di wajahnya. Tepat ketika dia tidak punya ruang lagi untuk mundur, Wei Wuming berteriak pelan tombak emas putaran kelima. 3/10 niat tombak langsung melonjak keluar dari tubuh Wei Wuming, berubah menjadi 5 tombak panjang yang menusuk langsung ke arah bocah pendek itu. Pada saat ini, sedikit rasa dingin muncul di wajah Wei Wuming, dan dia langsung mengepung bocah pendek itu. Nak, beraninya kau menggunakan bahan peledak. Seorang pemuda kekar menunjukkan sedikit amarah di wajahnya dan siap melangkah maju untuk membantu. Ledakan. Wei Hong langsung menggunakan teknik Peng Ibel, menjatuhkannya dengan satu pukulan, dan berkata ringan enyahlah. Pada saat ini, meskipun orang-orang ini bodoh, mereka tahu bahwa mereka telah menghadapi lawan yang tangguh. Namun, 2 orang di depan mereka jelas-jelas adalah seniman bela diri tingkat 8, jadi bagaimana mereka bisa begitu kuat? Engah. Bocah pendek itu dipukuli oleh Wei Wuming hingga muntah darah dan terlempar ke belakang. Saat itu, 2 orang lainnya ingin menolong, tetapi mereka juga tersungkur ke tanah oleh pukulan Wei Hong dan tidak punya tenaga untuk melawan. Nak, beranikah kau memberitahuku namamu? Kata anak laki-laki pendek itu dengan keras dengan kemarahan di wajahnya. Geng Tianlong,
Lu Sheng. Setelah mengatakan itu, Wei Hong menendang mereka satu persatu lagi, dan mendengus dingin, enyahlah, lain kali aku melihatmu, aku akan melumpuhkan kakimu. Wei Wuming sudah terbiasa mendengar Wei Hong menyebut namanya. Pada titik ini, dia juga mengerti bahwa jika dia ingin menarik kebencian, dia tidak boleh menyebut namanya sendiri. Bahasa Indonesia, tebasan penguasa. Di halaman kecil, Wei Hong hanya bertarung dengan Wei Wuming dengan jurus-jurusnya. Lagi pula, jika dia menggunakan energi bela dirinya di sini, halaman kecil ini mungkin akan hancur. Aku tidak menyangka bahwa jurus ini, selain mengandung niat membasmi, juga cukup kuat sebagai jurus tersendiri. Setelah dipaksa mundur oleh Wei Hong, Wei Wuming berkata sambil tersenyum masam. Kamu sekarang telah menguasai tombak emas tingkat ke-5 hingga tingkat ke-7, yang juga cukup bagus. Wei Hong tersenyum tipis. Saat keduanya mengobrol dan tertawa, Yuan Xi melangkah masuk. Melihat keduanya bersaing, dia tidak terkejut dan berkata langsung, pertempuran antar kota akan segera dimulai. Ini tidak hanya terkait dengan kepentingan kota masing-masing, tetapi juga apakah kalian dapat memasuki gerbang bagian dalam. Wei Hong dan Wei Wuming mengangguk pelan. Mereka tentu paham bahwa ujian ini tidak hanya menguji kekuatan secara keseluruhan, tetapi juga menguji kemampuan individu. Setelah Yuan Xi selesai berbicara, dia membawa mereka berdua keluar. Kuang Fei dan yang lainnya telah tiba, dan mereka berjalan menuju lapangan uji coba di luar bersama-sama. Ketika mereka tiba di lapangan uji coba, mereka menemukan bahwa yang lainnya juga memimpin tim mereka sendiri dan menunggu dengan tenang. Lapangan percobaan sudah kosong karena aktivasi formasi. Kali ini, pertempuran antar kota bisa dikatakan menjadi prioritas utama bagi Sekte Tianya. Setelah semua orang hadir, Duan Hai berteriak, aktifkan formasi. Begitu Duan Hai selesai berbicara, seluruh lapangan uji coba tampak memiliki lapisan penghalang tambahan. Pada saat ini, Duan Hai menatap semua orang dan berkata, sekarang, formasi telah diaktifkan. Setelah kalian terbasmi di dalam, kalian akan langsung kembali ke sini, yang juga berarti kegagalan kalian. Tanda kayu kalian adalah buktinya. Yang perlu kalian lakukan hanyalah mengumpulkan tanda kayu. Waktunya 4 jam. Ketika waktunya habis, kalian semua akan dikirim kembali. Pada akhirnya, peringkat akan ditentukan oleh jumlah tanda kayu. Silakan saja, aku menunggumu memberiku kejutan. Yuan Siwang tersenyum tipis pada Wei Hong dan berkata dengan lembut. Mereka berbaris untuk memasuki kota satu per satu. Begitu mereka masuk, itu adalah pertarungan hidup dan mati. Ketika Zhao Longdang melihat Wei Hong dan yang lainnya masuk, dia mencibir dan mendatangi Yuan Xi, berkata dengan sedikit sarkasme, saya hanya berharap kalian bisa bertahan selama 5 jam sebelum keluar. Jika kalian semua dipulangkan dalam waktu kurang dari 1 jam, itu akan sangat memalukan. Tidak peduli apa, kami bersembilan pasti lebih kuat dari kalian berenam. Yuan Xi mendengus dingin setelah mendengar apa yang dikatakan Zhao Long, lalu berkata dengan senyum di wajahnya. Zhao Long menatap Yuan Xi dan membisikkan beberapa patah kata. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhao Long, Yuan Xi menunjukkan sedikit kemarahan, kamu benar-benar tercela. Haha, yang penting kita bisa menang. Zhao Long tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh. Tepat ketika Yuan Xi hendak mengejek lagi, dia tiba-tiba melihat beberapa orang berjalan di kejauhan. Dia tertegun sejenak dan bergumam, apa yang terjadi hari ini, mengapa mereka juga ada di sini? Saya hanya melihat 2 orang pria dan seorang wanita berjalan dari kejauhan. Pria itu berpakaian putih dan memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Meskipun dia tidak memiliki aura apapun, dia memberi orang kesan agung. Laki-laki yang satunya lagi membawa sebilah pisau panjang di punggungnya dan tersenyum tipis, memberikan perasaan hangat bagaikan angin musim semi kepada orang-orang. Sementara itu, wanita itu membawa sebilah pedang panjang di pinggangnya, wajahnya tampak tenang, dan dia berbicara dengan santai. Dengan kedatangan ketiga orang itu, kerumunan yang tadinya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Duan Hai juga sedikit tercengang saat melihat ketiga orang itu, lalu berjalan mendekat. Ia tertawa dan memarahi, biasanya, kalian bertiga jarang terlihat. Apa yang terjadi hari ini kalian muncul di waktu yang sama? Haha, kudengar ada banyak jenius muda di kelas ini, jadi kami datang untuk melihatnya. Lagi pula, Sekte Tianya kami lemah sekarang, dan kami sangat berharap seseorang dapat mengambil alih tanggung jawab. Pemuda dengan pedang panjang di punggungnya tersenyum tipis, dan pada akhirnya, sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Aku hanya berharap anak-anak muda ini tidak melakukan sesuatu hanya untuk pamer. Seorang pria berpakaian putih lainnya mendengus dingin. Lihat, di antara anak-anak muda ini,
ada beberapa yang berada di level master seni bela diri. Mungkin, akan ada beberapa bibit yang bagus. Duan Hai secara alami memahami tekanan dari ketiga orang itu, jadi dia berkata dengan sedikit lega. Penatua ketiga, saat ini, semakin banyak seniman bela diri di berbagai sekte. Seorang jenius muda sejati tidak membutuhkan ini. Selain itu, jika Anda bahkan tidak dapat mencapai tingkat seniman bela diri, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk disebut seorang jenius? Pria berpakaian putih itu berkata dengan ringan dengan sedikit penghinaan di wajahnya. Baiklah, kalau begitu mari kita tunggu bersama. Duan Hai berkata sambil tersenyum tipis tanpa mengatakan apapun lagi. Banyak pemuda yang melihat ke arah ketiga orang itu, dan mereka semua menunjukkan rasa kagum. Bahkan Zhao Long, saat ini, melihat ke arah ketiga orang itu tanpa rasa dendam, karena ketiga orang ini adalah tiga tuan muda dari sekte Tianya. Miao Dongfeng, ahli telapak tangan cepat, Deng Chao, pendekar pedang, dan Mei Ting, peri pedang. Ketiga orang ini mewakili tokoh-tokoh terkemuka generasi muda sekte Tianya. Tekanan yang mereka tanggung adalah karena ada banyak jenius muda di sekte-sekte besar. Sebagai sekte kelas 7, sekte Tianya secara alami tidak boleh lemah dalam reputasi. Oleh karena itu, ketiga orang itu terkadang harus bertarung menghadapi tantangan dari semua orang, karena ini adalah pertempuran untuk sekte Tianya. Tentu saja, Wei Hong tidak tahu tentang situasi ini saat ini. Ketika mereka masuk, mereka benar-benar muncul di Gunung Tandus. Dari waktu ke waktu, ada beberapa raungan binatang buas, tetapi jelas semua orang tidak khawatir tentang hal ini saat ini, tetapi bingung. Wei Hong, apa yang harus kita lakukan? Wei Wuming juga sedikit bingung dan bertanya pada Wei Hong dengan bingung. Begitu Wei Wuming selesai berbicara, orang lain, termasuk Kuang Feier, mengalihkan pandangan mereka ke Wei Hong, jelas ingin melihat solusi apa yang dimiliki Wei Hong. Jumlah kita ada 9. Dibandingkan dengan kota-kota lain, kita memiliki keunggulan dalam jumlah, tetapi ini berarti kita juga akan menjadi sasaran serangan. Wei Hong jelas tidak panik dan berkata dengan tenang. Benar sekali. Namun, di antara kita, aku berada di level seniman bela diri, Kuang Yu dan Kuang Tian juga berada di level seniman bela diri, dan kalian semua berada di level prajurit. Namun, dengan kekuatan tempur kita, kurasa tidak ada yang akan menyerang dengan gegabah. Kuang Feier tidak setuju dengan ide Wei Hong saat ini dan membalas dengan lembut. Ada cukup banyak seniman bela diri dengan level yang sama di kota-kota lain, tetapi jangan berpikir kita aman. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Terlepas dari apakah orang lain menyerang kita atau tidak, kita harus mengumpulkan tanda-tanda kayu sekarang. Jika tidak, tidak seorang pun dari kita dapat memasuki gerbang dalam. Wei Hong melambaikan tangannya sedikit dan berhenti membahas ini, tetapi berbicara dengan lembut. Tidak ada yang keberatan dengan usulan Wei Hong, tetapi sedikit perubahan terjadi secara diam-diam di antara semua orang. Tak perlu dikatakan, 3 orang dari keluarga Kuang, Kuang Feier, Kuang Yu, dan Kuang Tian, secara alami membentuk sebuah kelompok, tetapi yang mengejutkan Wei Hong adalah bahwa 3 orang yang tersisa juga bergabung dengan tim mereka, sementara 2 anggota keluarga Ye lainnya memilih untuk bergabung dengan Wei Hong. Kejadian ini membuat Wei Hong tertawa dan menangis, tetapi dia tidak punya waktu untuk marah karena mereka telah dikepung. Nak, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian hari ini. Meskipun aku tidak bisa benar-benar membasmimu, aku masih bisa melampiaskan kebencianku. Seorang pemuda menatap Wei Hong dengan marah di wajahnya. Mendengar kata-kata yang begitu kejam, Wei Hong melihat ke kejauhan dan tiba-tiba terkekeh. Lu Bao, kamu benar-benar tidak punya ingatan. Kali ini, jika aku tidak memukulmu menjadi nangui, aku bukan ayahmu. Mendengar perkataan Wei Hong yang ingin mengambil keuntungan, Kuang Feier tertawa terbahak-bahak, namun wajah Lu Bao memerah, sorot matanya semakin suram, dan dia berkata dengan dingin, Nak, jangan keras kepala, mari kita lihat bagaimana caramu melarikan diri hari ini. Wei Hong, benar tidak ada kebencian di antara kita. Bagaimana dengan ini, selama kamu menyerahkan papan kayu itu, kami tidak akan lagi ikut campur dalam urusanmu. Bagaimana di sisi lain, seorang pemuda berpakaian brokat yang memancarkan aura yang sangat kuat tersenyum dan berkata dengan sedikit kesombongan. Dasar bodoh. Wei Hong menatap pemuda yang sedang berbicara itu dan berkata dengan ringan. Kau tidak tahu bagaimana menghargai kebaikanku. Pemuda berpakaian brokat itu mendengus dingin. Wei Hong mengabaikannya dan tiba-tiba berteriak, lakukan. Kemudian, Wei Hong langsung menggunakan teknik Peng Ibel dan melompat tepat di depan Lu Bao. Sedikit niat membasmi muncul di wajahnya, dan dia menyeringai dan berkata, aku akan mengantarmu.
Tinju Wei Hong tiba-tiba meledak dengan kekuatan 25.000 kilogram, dan dia menghantam langsung ke arah Lu Bao. Sebelum Lu Bao sempat bereaksi sama sekali, dia dihantam menjadi potongan-potongan daging oleh Wei Hong. Terlalu cepat, tidak seorang pun dapat menduga bahwa Wei Hong akan bertindak secepat yang ia katakan. Dan begitu ia bertindak, ia langsung membasmi. Ketika Si Bin dan yang lainnya bereaksi, Lu Bao telah diteleportasi keluar. Titik. Di luar lapangan, ketika dia melihat seseorang hendak keluar, Zhao Long menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Dia menatap Yuan Xi dan berkata, orang-orangmu hendak keluar. Namun, senyum di wajah Zhao Long membeku, dan Lu Bao menjadi marah. Setelah melihat Zhao Long, Lu Bao tidak dapat menahan diri lagi dan mulai menangis dengan keras. Pada saat yang sama, dia berkata, Saudara Zhao, Wei Hong ini terlalu kasar. Dia menyerangku tanpa peringatan. Perkataan Lu Bao membuat semua orang tercengang sesaat, dan saat ini, pembasmian terus berlanjut di lapangan percobaan. Nak, kau mencari kematian. Si Bin sangat marah. Kau tahu, ini adalah orang-orang kota Lin Qi miliknya. Sekarang, jika dia mengusir satu orang, dia harus membasmi satu orang lagi. Memikirkan hal ini, Si Bin langsung menghunus pedangnya, dan cahaya pedang yang sangat cepat langsung mengenai wajah Wei Hong. Melihat kilatan pedang Si Bin, Wei Hong tidak menghindar, tetapi langsung melawan dengan tinjunya. Si Bin melihat Wei Hong melawan dengan tangan kosong, dan seringai muncul di sudut mulutnya mencari kematian. Ledakan. Dengan benturan keras itu, Wei Hong benar-benar langsung menghancurkan cahaya pedang Si Bin. Hanya bekas pedang yang terlihat di tangan Wei Hong, tetapi jelas bahwa itu tidak menyebabkan cedera apapun pada Wei Hong. Apa? Si Bin menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan menyerang Wei Hong dengan cahaya pedang di seluruh langit. Pada saat ini, Wei Hong begitu kuat sehingga ia dapat mengalahkan Si Bin hanya dengan kekuatannya. Tidak peduli berapa banyak gerakan yang digunakan Si Bin, ia dapat mengalahkan mereka dengan kekuatannya. Merusak. Melihat cahaya pedang yang ditusukkan Si Bin lagi, Wei Hong berteriak marah, dan semua cahaya pedang hancur oleh pukulan Wei Hong. Pada saat ini, Wei Hong tersenyum kejeniusan kota Lin Qi biasa saja. Nak, kau mencari kematian. Mendengar ejekan Wei Hong, wajah Si Bin berubah jelek. Kekuatan anak ini sangat besar, tetapi apakah kau benar-benar berpikir dia tidak dapat melakukan apapun padamu? Pada saat Si Bin dan Wei Hong menyerang, yang lain juga terlibat dalam perkelahian. Kali ini, kota Lin Qi tempat Si Bin berada dan kota Tianxing tempat pemuda berpakaian brokat berada telah bergabung untuk melenyapkan kota Wu milik Wei Hong. Tentu saja, mereka telah melakukan persiapan penuh. Pemuda berpakaian brokat itu sedang bertarung dengan Kuang Fei Er saat ini. Haha, Nona, jika kau menuruti perintahku, aku bisa membantumu mendapatkan papan kayu itu. Bagaimana pemuda berpakaian brokat itu berkata dengan keras dengan sedikit kesombongan di wajahnya, sambil memaksa Kuang Fei Er mundur dengan pisaunya. Kau mencari kematian. Mendengar ejekan dari pemuda berpakaian brokat itu, wajah cantik Kuang Fei Er tertutup is. Ia mengayunkan cambuk panjang itu dengan gerakan melengkung yang licik, dan mengayunkannya langsung dan ganas ke arah wajah pemuda berpakaian brokat itu. Melihat cambuk panjang Kuang Fei Er, pemuda berpakaian brokat itu menunjukkan sedikit ekspresi serius di wajahnya, dan berteriak pelan pisau terjebak. Yang dilihatnya hanyalah pemuda berpakaian brokat itu tiba-tiba menebas 8 kali dari posisi semula. 2 pedang diarahkan ke cambuk Kuang Fei Er, sedangkan 6 pedang lainnya terbagi ke 6 arah dan menyerang langsung ke arah Kuang Fei Er, langsung menghalangi jalan mundur Kuang Fei Er. Wajah Kuang Fei Er sedikit berubah. Harus dikatakan bahwa pemuda berpakaian brokat itu memahami waktu dengan sangat akurat. Pada saat ini, Kuang Fei Er hanya punya 2 pilihan, menahan 8 pedangnya, atau menarik cambuk itu dan langsung melarikan diri. Cambuk rantai. Ekspresi kejam melintas di wajah Kuang Fei Er, dan dengan teriakan ringan, cambuk panjangnya bergerak seperti naga, langsung menghalangi 2 pedang pemuda berpakaian brokat itu. Pada saat yang sama, dia mundur, langsung mengelilingi dirinya sendiri, dan berputar cepat dari tempat itu seperti gasing yang berputar. Saat Kuang Fei Er berputar, energi bela diri di sekelilingnya menjadi semakin tebal, dan energi pedang pemuda berpakaian brokat itu sama sekali tidak dapat mendekati Kuang Fei Er. Semua energi pedang dibubarkan oleh Kuang Fei Er. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Pemuda berpakaian brokat itu menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya, tetapi dia terus menyerang, jelas ingin menguras semua energi bela diri Kuang Fei Er. Tombak emas 7 putaran. Wei Wuming kini terjebak dalam pertempuran yang sulit.
Yang ia lawan adalah seorang prajurit tingkat 9. Ia menggunakan niat tombak 3 titik dan tidak terkalahkan. Namun, jika ini terus berlanjut, Wei Wuming takut ia tidak akan mampu melawan sama sekali. Para jenius luar biasa dari 2 kota mengepung 1 kota. Dapat dikatakan bahwa hasilnya sudah ditentukan. Namun, Wei Hong dipenuhi dengan niat membasmi. Karena kamu tidak tahu malu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ketika si Bin di depannya akhirnya kehilangan kendali dan hendak menggunakan niat pedangnya, Wei Hong mencibir, konsep artistik aku juga punya itu. Tepat ketika si Bin hendak mengakhiri pertempuran dengan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya yang dipadatkan oleh niat pedang 2 bagian, dia tiba-tiba melihat Wei Hong di depannya mengubah momentumnya. Seluruh orang itu seperti pedang tiran yang ditarik dari sarungnya, sangat tajam. Tebasan penguasa. Melihat si Bin yang sedikit terkejut, Wei Hong menunjukkan sedikit niat membasmi di sudut mulutnya, dan bila pedangnya berkilauan dengan momentum yang mengerikan, secepat kilat, dan menebas ke arah si Bin dengan ganas. Gaya kondensasi pedang. Si Bin lupa menyerang saat ini. Ia punya firasat. Jika ia tidak menghalangi serangan Wei Hong, ia mungkin akan mengikuti jejak Lu Bao. Ia hanya melihat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar si Bin yang mengembun bersama, dan sekumpulan pedang panjang ilusif mengelilingi si Bin dengan erat. Pada saat ini, serangan Wei Hong juga tiba. Ledakan. Terjadi tabrakan hebat, dengan pedang ki dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya saling bertabrakan. Meskipun itu ilusi, itu tetap menyebabkan kerusakan yang tak terhitung jumlahnya. Pohon-pohon di sekitar keduanya hancur berkeping-keping oleh niat pedang. Melihat bahwa energi pedang Wei Hong sedikit lemah, dan gaya pedangnya akhirnya menghalangi pedang Wei Hong, si Bin juga menghela napas lega. Selama dia menghalangi gerakan ini, dengan kultivasi master seni bela diri kelas 1, dia bisa mengalahkan Wei Hong. Akan tetapi, saat si Bin mendongak ke arah Wei Hong, dia mendapati mulut Wei Hong menunjukkan sedikit rasa dingin, dan si Bin tak dapat menahan firasat buruk. Meledak, kata Wei Hong dingin. Yang bisa dilihatnya hanyalah cahaya pedang yang redup, tetapi dalam sekejap, ada tanda-tanda ledakan dan ledakan hebat. Yang pertama terkena adalah si Bin, yang berusaha keras untuk menangkisnya. Dia langsung terlempar. Pada saat ini, Wei Hong menyusulnya dalam 1 langkah. Tidak, melihat si Bin sudah tampak agak pucat, Wei Hong memotong si Bin menjadi 2 bagian dengan 1 pedang dan mengirimnya keluar. Pertarungan masih akan segera berakhir. Setelah Wei Hong menyingkirkan 2 papan kayu itu, dia mengabaikan Kuang Fei Er dan langsung mendatangi pemuda yang sedang bertarung sengit dengan Wei Wuming. Pedang akan membantai dunia. Wei Hong datang tanpa menyapa, dan langsung menebasnya dengan pedangnya. Akhirnya, dengan serangan gabungan keduanya, mereka berhasil mengusir satu lagi. Selanjutnya, mereka berdua menolong seorang pemuda dari keluarga Ye, lalu menyuruh orang lain pergi. Dengan cara ini, setengah jam berlalu dan 5 orang telah diutus. Wei Hong mengumpulkan semua papan kayu, lalu menatap dingin ke arah pemuda berpakaian brokat yang masih bertarung sengit dengan Kuang Fei Er. Kalian pergilah dan bantu yang lain. Ucap Wei Hong kepada Wei Wuming dan yang lainnya, lalu dia langsung menyerang pemuda berpakaian brokat itu. Dari keuntungan yang sangat besar menjadi kerugian, pemuda berpakaian brokat itu mengumpat dalam hati. Namun, kini situasi memaksanya untuk bertarung lagi. Namun, ia ingin pergi, tetapi tidak bisa, karena semua anak buahnya terjerat. Berhenti. Kali ini, aku mengaku kalah. Bagaimana kalau kita lupakan saja masalah ini? Aku akan memastikan untuk memberimu kompensasi setelah aku keluar. Pemuda berpakaian brokat itu mundur selangkah dan berkata cepat. Namun, dia telah memutuskan bahwa setelah dia keluar, dia harus menghajar semua orang ini. Bahkan jika dia tidak bisa membasmi mereka, setidaknya dia akan melumpuhkan mereka. Kekuatan jiwa Wei Hong begitu kuat sehingga dia secara alami merasakan niat membasmi dari pemuda berpakaian brokat itu. Namun, dia menyingkirkan pisaunya dan tersenyum tipis semuanya, berhenti dan biarkan mereka pergi. Baiklah, ayo pergi. Pemuda berpakaian brokat itu tertawa dalam hatinya. Bagaimanapun, dia adalah pria yang belum pernah mengalami apapun. Dia memanggil anak buahnya dan berbalik untuk pergi. Ketika mereka berbalik dan jaraknya kurang dari 1 meter, Wei Hong tiba-tiba berteriak, Overload Slash. Sebuah bilah pedang yang sangat cepat menebas langsung ke arah pemuda berpakaian brokat itu. Wajahnya berubah drastis, tetapi dia terlambat untuk menangkisnya. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung terpotong menjadi 2 bagian oleh bilah pedang Wei Hong. Meledak, Wei Hong berteriak pelan, dan ledakan dahsyat kembali melukai beberapa orang. Pada saat ini, Wei Hong bergerak seketika.
Beberapa orang yang masih tercengang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan marah mengapa kamu tidak melakukannya. Wei Hong melompat tepat di depan orang-orang ini. Dia sama sekali tidak punya belas kasihan dan mulai membasmi mereka dengan pedangnya. Wei Wuming dan yang lainnya yang mengikutinya juga bertarung sengit dengan mereka lagi. Setelah beberapa saat, tidak ada seorang pun yang tersisa hidup-hidup dan mereka semua dikirim keluar. Wajah Zhao Long langsung memerah, dengan niat membasmi terpancar di matanya. Dia menatap kosong ke arah orang-orang yang keluar. Jika awalnya dia sedikit terkejut ketika Lu Bao keluar, dia merasa lega ketika Lu Bao memberitahunya bahwa Wu Cheng telah dikepung. Namun, orang berikutnya yang keluar membuat Zhao Long tidak dapat mempercayai matanya. Wei Hong, aku membasminya. Sambil berteriak marah, Si Bin dipulangkan. Kemudian, keenam orang dari kota Linqi tempat dia berada dipulangkan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, memikirkan apa yang telah dia katakan kepada Yuan Xi, Zhao Long sekarang ingin mencari celah di tanah untuk merangkak masuk. Saudara Zhao, saya minta maaf. Semua orang memang dipulangkan dalam waktu 1 jam. Namun, mereka bukan orang saya, melainkan orang Anda. Wajah Yuan Xi menunjukkan sedikit kesedihan, dan dia berkata dengan sedikit penghiburan. Kamu? Zhao Long sangat marah hingga dia ingin muntah darah setelah mendengar kata-kata Yuan Xi, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh lagi. Wei Hong, aku akan mencincangmu hidup-hidup. Pemuda berpakaian brokat itu keluar dengan ekspresi marah di wajahnya, lalu 7 orang lagi keluar. Dalam 1 jam, total 14 orang langsung dipulangkan. Ini benar-benar memecahkan rekor sekte Tiannya sebelumnya. Anda tahu, sangat jarang 2 kota besar diledakkan tanpa perbedaan waktu. Wah, coba kita lihat berapa banyak kejutan yang bisa kau berikan padaku. Yuan Xi jelas tidak menyangka hal seperti itu, dan bergumam dalam hatinya. Siapa Wei Hong ini kali ini menarik. Setelah mendengar semua orang meneriakkan nama Wei Hong, Deng Zhao juga tersenyum dan berkata sambil tersenyum. Yah, aku juga tidak tahu. Mari kita lihat dan kita akan tahu sebentar lagi. Mei Ting juga menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi dia menunjukkan sedikit antisipasi. Kompetisi sekte Tiannya, yang terlalu membosankan, membutuhkan beberapa kejutan. Saat mereka berdiskusi, Wei Hong, begitu mereka memanggilnya, kehilangan kesabarannya dan menatap Kuang Fei Er, yang bersikap sangat sopan. Wei Hong merasa bahwa semua yang dikatakannya seperti berbicara dengan seekor sapi. Wei Hong, apapun yang terjadi, sebagai seorang pejuang, kamu harus menepati janjimu. Aku masih berpikir bahwa karena kamu telah melepaskan mereka, kamu seharusnya tidak menyerang mereka dari belakang. Kuang Fei Er mengungkapkan pendapatnya lagi saat ini, dan berharap Wei Hong akan menyadari kesalahannya dengan wajah serius. Kita berpisah saja, kita punya ide yang berbeda. Wei Hong tidak ingin mengatakan apa-apa lagi saat ini. Selain itu, dia tidak bisa menjelaskannya kepada Kuang Fei Er, jadi dia berbicara langsung. Setelah berkata demikian, Wei Hong membawa Wei Wuming dan 2 anggota keluarga Ye pergi. Melihat mereka pergi, Kuang Fei Er menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya. Aku ingin melihat siapa yang mendapat lebih banyak plakat kayu. Kau sangat lemah. Kau hanya mencari kematian. Saudara laki-laki Kuang Fei Er, Kuang Yu dan Kuang Tian saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka sebenarnya setuju dengan Wei Hong, tetapi Kuang Fei Er telah mempraktikkannya sepanjang waktu dan selalu menggunakannya sebagai senjata rahasia dalam keluarga. Mereka telah mengajarinya semua seni bela diri, tetapi tidak mengajarinya kelicikan hati manusia. Ayo pergi juga. Kuang Fei Er jelas tidak tahu apa yang dipikirkan kedua anggota keluarganya, dan dia hanya berjalan ke arah lain. Wei Hong, kemana kita sekarang? Wei Wuming mengikuti di belakang Wei Hong dan bertanya sambil mengerutkan kening. Ayo kita cari tempat yang aman dan bersembunyi untuk sementara waktu. Setelah pertempuran tadi, semua orang sedikit lelah, kata Wei Hong ringan. Menurutku, kau seharusnya tidak memberikan tanda-tanda kayu itu kepada Kuang Fei Er. Gadis itu tidak tahu apa yang baik untuknya. Wajah Wei Wuming memancarkan kemarahan saat dia berkata dengan geram. Biarkan dia mengalaminya beberapa kali, dan dia akan mengerti. Lagi pula, kita sekarang berempat, tetapi kita sudah mendapatkan 8 papan kayu. Mari kita istirahat sebentar dulu, lalu kumpulkan lebih banyak papan kayu. Wei Hong berhenti sejenak, dan menatap kedua pemuda di belakangnya dengan lampu kayu, dan bertanya dengan bingung secara logika, kalian berdua seharusnya membenciku, tetapi mengapa kalian masih mengikutiku? Apakah kalian akan menusukku dari belakang? Di akhir pidatonya,
Tatapan mata Wei Hong menjadi tajam, menatap lekat-lekat kedua anak laki-laki keluarga Ye. Pada saat ini, salah satu dari mereka memiliki pandangan cemas di matanya dan berkata dengan cepat, kami berdua bersaudara tidak memiliki saudara atau teman di keluarga Ye, jadi kami tidak memiliki kebencian terhadapmu. Selain itu, kamu membasmi Ye Ning, pertempuran dengan Su Bin, dan beberapa hal tadi, jadi kami bersedia mempercayaimu. Setelah mendengar apa yang dikatakan keduanya, Wei Hong memilih untuk mempercayai mereka. Bagaimanapun, beberapa orang, begitu mereka memasuki sekte, secara alami telah melupakan keluarga mereka sebelumnya. Oleh karena itu tidak mengherankan. Namun, Wei Hong menjadi sedikit waspada terhadap mereka berdua. Tentu saja, seseorang tidak boleh berteman dekat dengan orang yang dingin dan menyendiri seperti itu. Ada sebuah gua kecil tak jauh di depan. Wei Hong dan yang lainnya berjalan cepat dan bersiap untuk beristirahat sejenak di dalam. Ide Wei Hong sangat sederhana. Dia akan keluar setelah hampir semua musuh di luar terbasmi. Namun, keadaan seringkali tidak berjalan sesuai keinginan. 10 menit kemudian, Wei Hong mendengar suara perkelahian dari jarak yang tidak jauh. Matanya tiba-tiba terbuka. Karena jaraknya tidak jauh, mustahil baginya untuk pergi dan melihat. Meskipun dia tidak ingin berkelahi, dia masih bisa memukul lawannya dengan tongkat. Semua orang segera berdiri dan berlari ke suatu tempat yang tidak jauh. Setelah beberapa saat, mereka melihat dua kelompok orang terlibat dalam pertempuran sengit di kejauhan. Salah satu sosok itu sangat mencolok, bayangan merah yang langsung menarik perhatian Wei Hong. Kebetulan sekali, gumam Wei Hong, telapak es. Dongzi berteriak pelan, telapak tangannya langsung dipenuhi hawa dingin, dan dia langsung menamparkan pendekar yang menyerangnya. Bakar langit dan bumi. Prajurit berpakaian hitam yang menyerang Dongzi juga sangat kuat. Terlebih lagi, dia sedang berlatih teknik yang dikaitkan dengan api. Dia bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan es Dongzi. Engah, prajurit berpakaian hitam itu terkena telapak tangan Dongzi dan memuntahkan darah lalu terlempar ke belakang. Namun, jelas bahwa Dongzi juga sedang tidak enak badan. Wajahnya sedikit pucat, tetapi dia tetap dengan keras kepala menyerang prajurit berpakaian hitam itu. Wei Hongguang mengamati sebentar dan menyadari bahwa situasinya cukup tidak menguntungkan bagi Feng Cheng. Selain Dongzi, hanya ada 4 prajurit yang tersisa di Feng Cheng, sementara kelompok yang mengepung memiliki 8 orang. Jelas, kegagalan hanya masalah waktu. Jangan ambil tindakan apapun, tunggu saja aku di sini. Wei Hong memikirkannya dan memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia menggunakan teknik Peng Ibel dan datang langsung ke medan perang beberapa langkah sebelumnya. Dia mengayunkan pedangnya yang mendominasi dan menebas langsung ke lelaki tua berpakaian hitam itu. Pedang itu begitu cepat sehingga lelaki tua berpakaian hitam itu tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung terpotong menjadi 2 bagian oleh Wei Hong. Namun, serangan Dongzi terlambat selangkah dan langsung mengenai kehampaan. Melihat bahwa itu adalah Wei Hong, wajah Dongzi menunjukkan sedikit keterkejutan, tetapi dia mengabaikannya dan terus menyerang prajurit lainnya. Nak, kamu dari kota mana, kenapa kamu ikut campur dalam urusan kota Sura? Seorang pemuda berpakaian bagus menatap Wei Hong yang tiba-tiba muncul, dengan amarah yang berkobar di matanya. Dia berteriak dengan keras, dan pada saat yang sama, dia menyerang Wei Hong secara langsung dengan pedangnya. Bodoh amat John denganmu. Wei Hong menunjukkan seringai di wajahnya, dan dia mematahkan cahaya pedang pemuda berpakaian mewah itu dengan pisau. Pada saat yang sama, dia langsung menggunakan keterampilan tubuhnya untuk datang ke sisi pemuda berpakaian mewah itu, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia meninjunya kembali. Bagi Wei Hong, siapapun yang berada di bawah level seniman bela diri dapat langsung terbasmi. Situasi di lapangan berubah dengan cepat. Kota Sura, yang baru saja diuntungkan, secara langsung berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Selain itu, Wei Hong tidak tahu bahwa prajurit berpakaian hitam yang terbelah 2 oleh pedangnya adalah pemimpin kelompok orang ini, yang sedang mengumpat di luar saat ini. Orang pembawa sial, kau bocah penipu, keluarlah dan jangan biarkan aku menabrakmu, kalau tidak, aku akan membasmimu. Prajurit berpakaian hitam itu merasa sangat frustrasi dan mulai mengumpat. Saat ini, pertempuran masih berlangsung di lapangan. Namun, setelah 2 prajurit kota Sura terbasmi secara langsung, yang lainnya juga dengan cepat ditangani. Wei Hong tidak menganggapnya sebagai pujian. Dia hanya mengumpulkan token kayu milik orang yang baru saja dibasminya. Melihat pertempuran telah berakhir, Wei Hong hendak berbalik dan pergi, tetapi seorang pemuda lain menghentikannya dan berkata, "Saudaraku, kita kalah jumlah. Bagaimana kalau kita membentuk tim?" Kecuali Dongzi, 2 orang lainnya juga mengangguk berulang kali.
Bagaimanapun, Wei Hong terlalu keren tadi. Meskipun dia tampak seperti seorang pejuang kelas 8, setelah pertempuran tadi, tidak ada yang berani meremehkan Wei Hong lagi. Feng Cheng mereka bernasib buruk tahun ini. Dalam perjalanan, beberapa orang dengan bakat dan kekuatan yang sangat tinggi dirampok dan dibasmi oleh Sekte Minghuo, hanya menyisakan beberapa dari mereka. Wei Hong mendengar apa yang mereka katakan, tetapi dia tidak setuju. Sebaliknya, dia menatap Dong Zi, apakah kamu bersedia? Mendengar Wei Hong benar-benar bertanya padanya apakah dia bersedia atau tidak, Dong Zi tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang tidak begitu baik di wajahnya, dan berkata dengan dingin, terserah kamu. Baiklah, kalau begitu mari kita kumpulkan plakat kayu itu bersama-sama. Mari kita sepakati terlebih dahulu bahwa kita akan mendistribusikan plakat kayu itu secara merata, dan semakin banyak pekerjaan, semakin banyak bayarannya. Wei Hong langsung setuju dan melambaikan tangannya untuk memanggil Wei Wuming dan yang lainnya di kejauhan. Melihat orang-orang ini semuanya berada di bawah level seniman bela diri, pihak Feng Cheng menunjukkan sedikit keterkejutan. Betapa beruntungnya mereka masih hidup sampai sekarang. Karena mereka telah membentuk tim, dan Dong Zi serta salah satu dari mereka sama-sama berada di level master seni bela diri, Wei Hong menjadi sedikit lebih berani dan terkekeh. Sekarang, siapapun yang masih di sini pasti sedang mencari seseorang, jadi kita harus langsung pergi ke jalan raya dan menunggu dengan sabar. Serang siapapun yang kita lihat, dan jika seseorang menyerang kita, kita akan melawan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wei Hong, meskipun mereka merasa itu agak terlalu berisiko, tidak ada yang keberatan. Lapangan percobaan itu cukup luas. Mereka berjalan dan berhenti bersama, dan akhirnya menemukan tempat yang agak lebar tetapi mudah untuk bersembunyi di kedua sisi. Wei Hong langsung meminta Wei Wuming dan yang lainnya untuk duduk. Dia melompat ke pohon, siap untuk menunggu dan melihat. Sesaat kemudian, cahaya pedang secepat kilat menusuk langsung ke arah Wei Wuming. Akhirnya ketagihan. Saat cahaya pedang itu muncul, Wei Hong menampakkan senyum, melangkah langsung ke samping Wei Wuming, dan menghancurkan cahaya pedang itu dengan pukulan, menatap penyerang itu dengan pandangan sedikit mengejek. Panggil semua anak buahmu. Waktu hampir habis dan aku tidak ingin membuang-buang waktu terlalu banyak. Wei Hong berkata ringan kepada pemuda berbaju hijau di depannya. Jadi ini umpan, tapi aku khawatir kamu tidak bisa memakannya. Pemuda berpakaian hijau itu memegang pedang panjang di tangannya, menunjukkan sedikit kesadaran, ekspresi muram melintas di wajahnya, dan dia berkata dengan suara dingin. Wus, wus, wus. Begitu dia selesai berbicara, 6 orang muncul tepat di belakangnya, memancarkan aura yang kuat dan menatap Wei Hong dan yang lainnya dengan tenang. Wah, kamu sudah memasang umpan, tapi malah memancing harimau. Pemuda berbaju hijau itu tersenyum dan berkata dengan bangga sambil melihat tingkat kultivasi Wei Hong dan yang lainnya di depannya. Mati saja. Wei Hong tidak membuang-buang kata dan langsung meninju pemuda berbaju biru di depannya. Dia melepaskan tinju Raja Barbar dengan kekuatan 25.000 kg, yang seperti bambu patah dan mengenai pemuda berbaju biru itu secara langsung. Tindakan Wei Hong juga memberikan sinyal. Dong Zi langsung menyerang seorang seniman bela diri dengan telapak tangannya, dan seniman bela diri lain dari Feng Cheng juga mengambil tindakan. Dalam kekacauan pertarungan itu, mereka pun terlibat. Pemuda berbaju biru itu semakin ketakutan. Anak laki-laki di depannya jelas seorang pejuang kelas 8, tetapi kekuatannya lebih besar dari dirinya sendiri. Teknik pedang Liu Yun. Pemuda berbaju biru itu menyadari bahwa ia tidak dapat melawan Wei Hong secara langsung. Oleh karena itu, ia mengambil langkah mundur dengan cepat dan menggunakan teknik pedang keluarganya pada saat yang bersamaan. Seperti awan dan air yang mengalir, dengan teknik pedang yang sedikit elegan, meskipun Wei Hong adalah seorang yang kasar, teknik pedang Liu Yun adalah untuk menghancurkan segalanya dengan kecerdikan. Oleh karena itu, Wei Hong sedikit kesulitan. Pemuda berbaju biru itu menunjukkan sedikit kelegaan di wajahnya saat ini. Nak, sekuat apapun dirimu, kau tidak akan bisa mematahkan ilmu pedangku. Saat pemuda berpakaian hijau itu berkata demikian, dia menggunakan seperangkat ilmu pedang untuk langsung menutupi Wei Hong. Tampaknya pemuda berpakaian hijau itu akan menggunakan seperangkat ilmu pedang ini untuk menghabisi Wei Hong. Wei Hong mendengus dingin, dan langsung melepaskan pedang 3 titiknya. Dengan satu tebasan pedang, dia mematahkan teknik pedang Liu Yun milik bocah berpakaian hijau itu. Tidak lebih dari itu, Wei Hong berteriak dingin, dan langsung datang ke sisi pemuda berbaju biru itu dan menebasnya dengan keras menggunakan pisau. 9 transformasi naga melambung. Melihat Wei Hong mematahkan ilmu pedangnya dalam sekejap, wajah pemuda berbaju biru itu sedikit berubah.
Dia berteriak pelan, lalu dia bergerak cepat dan langsung menghindari serangan Wei Hong. Kemudian, ilmu pedang pemuda berpakaian hijau itu berubah lagi, dan matanya menunjukkan cahaya pedang. Dia berputar cepat, dan saat ilmu pedang pemuda berpakaian hijau itu menjadi semakin cepat, Wei Hong benar-benar mendengar raungan naga saat ini. Terjebak. Pemuda berpakaian hijau itu menggunakan keterampilan pedangnya dan kemudian menelan Wei Hong seperti seekor naga panjang. Naga itu memiliki 9 transformasi. Setelah transformasi ke-9, ia berubah dari angin menjadi naga. Pemuda berpakaian hijau itu berkata dengan wajah dingin. Saat ia mengayunkan pedangnya, kemanapun pedang itu bergerak, naga-naga raksasa muncul seperti angin, seolah-olah mereka adalah naga sungguhan, dan mereka ingin menelan Wei Hong secara langsung. Di mana-mana ada pedang. Ekspresi Wei Hong tetap tidak berubah. 3 bagian niat pedang mengelilinginya dan dia melakukan gerakan ketiga dari pedang penguasa. Di mana-mana ada pisau. Dibandingkan dengan ilmu pedang pemuda berpakaian hijau, pisau Wei Hong lebih mendominasi. Dengan satu tebasan, sinar pisau yang tak terhitung jumlahnya mengembun di dalamnya dan langsung bertabrakan dengan naga raksasa pemuda berpakaian hijau. Ledakan. Terjadi benturan keras dan suara gemuruh. Wajah Wei Hong sedikit pucat. Bagaimanapun, wilayah kekuasaannya tidak cukup dan masih ada celah antara dirinya dan pemuda berbaju biru itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Pemuda berbaju biru itu tanpa sadar mundur 3 langkah, kemarahan terpancar di wajahnya. Ia tidak pernah menyangka akan dipaksa melakukan ini oleh anak laki-laki di depannya. Niat membasmi terpancar di matanya. Wah, kau memaksaku melakukan ini. Yang dilihatnya hanyalah pemuda berpakaian hijau itu berteriak keras, dan tingkat kultivasinya benar-benar meningkat. Tingkat kultivasinya dari seorang prajurit kelas 1 langsung meningkat menjadi seorang prajurit kelas 2. Pemuda berbaju biru itu tampak garang, urat nadinya terlihat, dan niat membasmi yang kuat terpancar di matanya. Ia melangkah ringan dan datang tepat di depan Wei Hong. Peningkatan dalam kultivasinya membuat pemuda berbaju biru itu semakin menakutkan. Dia mengayunkan pedangnya dengan cepat, memaksa Wei Hong mundur. Merasakan mati rasa di telapak tangannya, Wei Hong merasa sedikit getir di hatinya. Kekuatan seorang seniman bela diri kelas 2 memang kuat. Namun, segera setelah itu, tatapan kejam melintas di matanya. Saya tidak percaya kalau tingkat kultivasimu tiba-tiba meningkat dan kamu bisa terus seperti ini. Setelah memutuskan untuk tidak melawan pemuda berbaju hijau itu lagi, dia diam-diam melakukan teknik Peng Ibel, sosoknya menjadi tidak menentu. Seperti yang diduga, sedikit kecemasan muncul di wajah pemuda itu. Dugaan Wei Hong tidak salah. Bocah berpakaian biru itu menggunakan teknik darah dan energi, yang menghabiskan darah dan energinya sendiri untuk mencapai terobosan dalam sekejap. Namun, ada batas waktu. Bagaimanapun, darah dan energi seseorang terbatas, dan mustahil untuk menggunakannya sepanjang waktu. Gunung yang tinggi dan air yang mengalir. Pemuda berbaju biru itu melihat Wei Hong menghindar ke sana kemari, maka ia pun berhenti dan niat pedang yang kuat muncul darinya. Pemuda berpakaian hijau itu terlihat dengan pakaian berkibar-kibar dan mata terpejam rapat, seolah-olah dia telah mencapai pencerahan. Pedangnya menari-nari seperti setetes air yang mengalir menuruni gunung, dari cepat ke lambat, tetapi momentum pedang itu menjadi semakin berbahaya. Ketika sudah terkondensasi sampai tingkat tertentu, pemuda berbaju biru itu tiba-tiba membuka matanya dan berteriak pelan, "Pergilah." Kekuatan pedang yang tak berujung, yang sebenarnya tampak seperti gambar gunung dan air mengalir, menyerbu langsung ke arah Wei Hong dengan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan pedang yang terkunci membuat Wei Hong tidak bisa bergerak lagi. Meskipun dia diam-diam kesal, matanya menjadi lebih tenang. Partikel-partikel di sekitar dantian berputar dengan cepat, menyebabkan momentum Wei Hong meningkat dengan mantap. Niat pedang 3 titik langsung memotong semua emosi negatif, menggenggam pedang dengan erat, Wei Hong berteriak dengan marah, "Tebasan penguasa, potong langit dan bumi." Saat Wei Hong mengayunkan pedangnya, terlihat cahaya pedang raksasa berukuran puluhan kaki, yang membuat orang-orang ketakutan. Kekuatan pedang itu sangat dahsyat dan langsung bertabrakan dengan kekuatan pedang pemuda berpakaian hijau itu. Ledakan. Tabrakan hebat itu mengubah semua pohon di sekitarnya menjadi puing-puing, dan yang lainnya berhenti berkelahi dan menatap keduanya dengan linglung. Debu beterbangan selama 1 menit penuh, kemudian hanya sesosok yang terlihat terbang mundur, tampak sedikit malu. Wei Hong. Raut wajah Wei Wuming sedikit berubah saat melihat sosok itu terbang mundur. Ia segera melangkah maju untuk mendukung Wei Hong. Puff wajah Wei Hong sedikit pucat saat dia memuntahkan seteguk darah. Melihat ekspresi khawatir Wei Wuming, dia memaksakan senyum dan berkata, "Aku baik-baik saja."
Pemuda berbaju biru itu sangat gembira melihat Wei Hong terluka, dan mereka jelas mengira mereka telah menang. Namun kemudian, mereka semua tercengang. Setelah kembali tenang, tidak ada seorang pun di sana. Setelah hening sejenak, bahkan orang bodoh pun akan mengerti. Pemuda berbaju biru itu dipulangkan. Basmi. Dalam sekejap, orang-orang kota angin bereaksi lebih dulu dan menebas bocah yang tidak bisa menghindar itu. Sesaat kemudian, keenam orang itu langsung dipulangkan. Token jalan yang berdiri itu langsung bersinar, dan Wei Hong mengumpulkan semuanya tanpa basa-basi. Tidak ada yang merasa tidak puas. Bagaimanapun, pada awalnya telah disepakati bahwa token akan dibagi setelah mereka pergi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wei Wuming bertanya dengan lembut. Dari kota mana ini ada yang tahu? Wei Hong berpikir sejenak dan bertanya sambil mengerutkan kening. Kekuatan pemuda berbaju biru itu tidak lemah. Jika dia tidak menghindar dengan cepat di saat-saat terakhir, mungkin saja dia akan langsung dipulangkan. Jadi Wei Hong tentu saja ingin tahu sesuatu. Tetapi saat itu semua orang begitu sibuk membasmi sehingga mereka lupa bertanya. Ledakan. Pada saat ini, di luar, layar berfluktuasi lagi, dan terdengar suara gemuruh marah. Nak, jangan biarkan aku melihatmu lain kali, atau aku, Feng An, akan membasmimu. Feng An sangat marah saat ini. Anak laki-laki itu, yang tingkat kultivasinya tampaknya tidak terlalu tinggi, benar-benar mengeluarkan kekuatan seperti itu di saat-saat terakhir dan langsung mengirim dirinya sendiri keluar. Yang membuat Feng An makin marah adalah kurang dari sesaat setelah dia keluar, 6 orang lainnya juga keluar dalam keadaan berlumuran debu. Hei, Lao Wang, tenanglah. Mungkin leceng yang kau pimpin mengalami masalah berat kali ini. Seorang pria parubaya membujuk seorang pria frustrasi, yang merupakan pemilih leceng kali ini. 1,5 jam berlalu dengan tenang. Melihat orang-orang dikirim keluar satu demi satu, wajah Zhao Long menjadi semakin buruk, karena, sampai sekarang, tidak ada seorang pun di Wucheng yang terluka atau terbasmi. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh tercela. Hanya terdengar suara gadis yang sedikit marah, lalu semua orang melihat ke arah gadis yang memegang cambuk panjang. Saat melihat orang ini, ekspresi Zhao Long tiba-tiba membaik. Mengikuti gadis itu, ada 4 orang yang keluar. Tanpa kecuali, mereka semua dari Wucheng. Dengan kata lain, dari 9 orang di Wucheng, 5 orang kini telah pergi. Apa yang terjadi? Yuan berharap Kuang Fei'er akan datang, menunjukkan ekspresi serius, dan bertanya dengan suara rendah. Di antara 8 kota besar, 5 kota termasuk kota Linqi, kota Tianlong, dan kota Lecheng telah hancur total. Jika mereka dapat bertahan selama 1,5 jam lagi, mereka bahkan dapat mengambil tempat pertama. Oleh karena itu, meskipun Yuan Xi memiliki kepribadian yang dingin, dia sedikit bersemangat saat ini. Namun, pada saat ini, Kuang Fei'er dan yang lainnya benar-benar dikirim kembali secara langsung. Saudaraku, Fei'er salah dalam masalah ini. Kuang Fei'er menunjukkan sedikit penyesalan di wajahnya, dan berbisik untuk menjelaskan keseluruhan ceritanya. Dasar bodoh. Bagaimana bisa kau bersikap begitu penyayang di medan uji coba sekalipun kau ingin membentuk tim, kau tidak boleh bekerja sama dengan orang-orang yang hampir kau musnahkan. Ini sama saja dengan mencari kematian. Setelah mendengar ini, Yuan Xi menunjukkan sedikit amarah dan memaki dengan suara pelan. Saya harap Wei Hong bisa bertahan sedikit lebih lama. Yuan Xi tidak tahan lagi memarahinya setelah melihat ekspresi Kuang Fei'er. Namun, karena Wei Hong tidak pergi bersama Kuang Fei'er, Yuan Xi menaruh harapannya pada Wei Hong saat ini. Kuang Fei'er diam-diam marah saat ini. Dia teringat apa yang dikatakan Wei Hong. Dia berbalik dan melihat ekspresi orang lain, merasa semakin menyesal. Kota Dongshan, aku, Kuang Fei'er, pasti akan menyelesaikan masalah ini denganmu. 120.